Sistem replikasi tingkat dewa, bab 371 sampai dengan 380. Bab 371 penjarahan skala besar. Setelah orang ketiga itu pergi dan menghilang, Bai Ningbing, yang selama ini bersembunyi di balik batu besar 1000 meter jauhnya, akhirnya keluar. Dengan menggunakan teknik pergerakannya, dia tiba di lubang besar tempat ketiga orang itu jatuh sebelumnya. Saat mengamati ke bawah ke kawah besar dan daerah sekitarnya, seolah-olah ada makhluk mengerikan yang telah menghancurkannya, mengubahnya menjadi pemandangan yang abadi dan rusak total. Bai Ningbing tak kuasa menahan napasnya. Ekspresinya agak mengerti, matanya terbuka lebar, dan dia belum pulih sepenuhnya. Jelas sekali, Bai Ningbing juga sangat terkejut. Bahkan sekarang, setelah sadar kembali, saya masih belum bisa tenang sedikit pun. Aku tidak pernah menyangka Lin Xuan akan melakukan ini. Apakah ini benar-benar jenius yang tak tertandingi? Bai Ningbing memeluknya pelan, menghembuskan napas panjang, wajahnya penuh kehancuran dan kengerian. Dia tidak pernah membayangkan kekuatan Lin Xuan akan begitu menakutkan. Awalnya, dia berpikir bahwa meskipun Lin Xuan mampu menghadapi ketiga kalinya alam Yuan Hai tingkat menengah ini, dia tetap akan bisa merampas cincin penyimpanan mereka. Namun, hal itu memerlukan beberapa trik dan sedikit waktu. Namun, ketika Lin Xuan tiba, dia dengan santai menyerang dengan telapak tangannya, langsung membunuh ketiga anak ajaib itu dan melukai mereka dengan parah. Selain itu, tampaknya Lin Xuan cukup menahan diri. Jika tidak, membunuh ketiganya di tempat bukanlah hal yang sulit. Adegan ini bertahan sama dengan adegan di mana Lin Xuan membunuh pria ketiga yang menutupi hitam dengan satu pukulan. Bahkan yang ketiganya kali ini memiliki tingkat terminasi yang jauh lebih tinggi, mencapai tahap menengah alam Yuan Hai. Namun hasilnya tetap sama, tanpa perbedaan sama sekali. Rupanya, baik itu tahap awal alam Yuan Hai maupun tahap pertengahan, mereka semua hanyalah semut bagi Lin Xuan, tak layak disebut-sebut. Namun, bahkan bagi kekuatan alam Yuan Hai tingkat puncak biasa, mencapai hal ini sangatlah tidak mungkin. Jelas sekali bahwa Lin Xuan sangat kuat, jauh melampaui alam Yuan Hai puncak biasa sekalipun. Bai Ningbing bahkan lebih ketakutan dan tidak bisa mengendalikan dirinya. Namun, tingkat terobosan Lin Xuan saat ini baru berada di tahap awal alam Yuan Hai. Namun, ia mampu melampaui 6 alam utama dan, setelah mencapai alam Yuan Hai, masih memiliki kekuatan tempur melintasi alam yang luar biasa. Itu adalah sesuatu yang belum pernah saya dengar sebelumnya, dan saya bahkan belum pernah melihatnya di buku-buku kuno. Hal ini membuat Bai Ningbing sangat ketakutan hingga hampir tak tahan melihatnya. Pada saat yang sama, saya juga merasa bahwa wawasan saya terbuka dan pengetahuan saya bertambah luas. Jadi, jenius-jenius yang tak tertandingi seperti itu memang benar-benar ada. Pertanyaannya adalah, siapa yang lebih kuat, Lin Xuan atau para jenius yang tak tertandingi dari 4 negara tingkat atas? Jika Lin Xuan bisa menang meskipun dengan selisih kecil, itu akan menjadi kejayaan terbesar bagi prefektur Fengwu mereka. Bai Ningbing juga beruntung. Hal ini membuat kita semakin bersemangat untuk menyaksikan adegan Lin Xuan berbenturan dan berjuang melawan para jenius tak tertandingi dari 4 negara tingkat atas. Itu mungkin duel paling seru di alam Yuan Hai. Saat itu juga, mata Bai Ningbing berbinar gembira. Kekuatan Lin Xuan sangat dahsyat sehingga melampaui kekuatan banyak jenius lainnya. Jadi, sebentar saja bisnis ini bisa berkembang lebih besar dan lebih luas lagi. Mereka menghasilkan lebih banyak lagi. Mungkinkah dia juga menghasilkan banyak uang dari ini? Dengan pemikiran ini, Bai Ningbing memenuhi antusiasme dan menjadi lebih proaktif dalam mencari anak-anak ajaib lainnya. Setelah meninggalkan lereng bukit, Lin Xuan segera kembali ke lembah tempat dia berlatih. Saya melakukan pengecekan cepat pada cincin penyimpanan milik ketiga orang tersebut. Dengan harta karun yang bernilai lebih dari 4.000 batu spiritual tingkat menengah, mata Lin Xuan menunjukkan kepuasan. Setelah itu, dia langsung menggunakan batu spiritual tingkat menengah untuk mengetuk dan berhenti menggambar arah air roh pemakan bintang bulan. Karena berita bisa datang kapan saja. Setelah dia pergi, untuk memastikan rahasia itu tidak terbongkar, dia harus menghapus susunan roh pemakan bintang bulan. Tetap saja agak merepotkan bolak-balik seperti ini. Benar saja, beberapa menit kemudian, berita lainnya pun datang. Lin Xuan bangkit dan terbang pergi. Waktu berlalu dengan cepat. Untuk beberapa waktu setelah itu, pesan terus berdatangan. Di sisi lain,
Lin Xuan menggunakan lembah ini sebagai pusatnya, berkeliaran bebas dalam radius 5.000 mil, menebar kekacauan dan menjarah ke segala arah. Saat mereka terbang melintas, semua anak ajaib itu tidak bisa menghindari penjarahan. Jika seseorang melawan atau mencoba melarikan diri, kita akan menanganinya secara langsung tanpa membuang waktu dengan kata-kata yang tidak perlu. Selama periode ini, untuk mendapatkan kepercayaan dari Jian Chen, Lei Juesan, Chen Yunyan, dan 3 orang lainnya, Lin Xuan mengungkapkan sebagian kekuatannya. Terlepas dari siapa jenius yang Anda temui atau tingkat inovatif apa yang mereka miliki, mereka semua langsung dikalahkan oleh Lin Xuan, yang kemudian merebut cincin penyimpanan mereka. Meskipun dia belum pernah bertemu dengan jenius manapun yang inovatifnya telah mencapai tahap akhir alam Yuanhai, bahkan seorang jenius di puncak tingkat ke-6 alam Yuanhai pun tidak akan mampu menandingi Lin Xuan. Kekuatannya begitu besar sehingga tak seorang pun yang jenius pun mampu menahan sedikit pun. Hal ini semakin menunjukkan kedalaman kekuatan Lin Xuan yang tak terukur. Kelima orang itu sangat terkejut dan tidak percaya. Setelah menyadari apa yang telah terjadi, dia merasa lebih percaya diri tentang hal besar ini dan menjadi lebih proaktif dalam mencari keberadaan para jenius lainnya. Tak terasa, lebih dari 5 jam telah berlalu. Mereka menjarah lebih dari 100 anak ajaib. Ini jauh lebih cepat daripada kecepatan Lin Xuan sendiri saat menjarah sebelumnya. Selain itu, hal ini hanya terjadi karena alam rahasia Tianyuan terlalu luas dan orang-orangnya terlalu luas. Jika tidak, mereka bisa saja bertengkar lebih banyak lagi. Lin Xuan semakin merasa bahwa mencari kerja sama dengan Jian Chen, Bai Ningbing, dan 3 orang lainnya adalah keputusan yang tepat. Di lembah, Lin Xuan duduk bersila di atas rumput, dengan sejumlah cincin penyimpanan besar terletak di depannya. Karena tidak ada pesan lebih lanjut yang datang, Lin Xuan mulai mengatur hasil rampasannya dengan penuh minat. Sebelumnya, Lin Xuan juga akan mempersiapkan diri untuk memetakan. Namun, karena pesan terus berdatangan, kegiatan budidaya tanamannya terganggu. Lin Xuan juga merasa bahwa hasil yang diperoleh dalam waktu singkat itu sangat minim, sehingga ia menghentikan penghematan. Kemudian mereka mulai menyusun temuan mereka. Lebih dari 100 cincin penyimpanan ini semuanya berasal dari banyak anak ajaib di alam rahasia. Meskipun dia telah bertemu dengan para jenius ini, tak satu pun dari mereka cukup kuat untuk menandinginya. Namun, mereka semua adalah talenta muda terbaik dari negara bagian lain. Bahkan mereka yang lahir di negara-negara berukuran sedang dan jumlahnya cukup banyak. Para jenius ini memiliki banyak harta karun berharga di dalam cincin penyimpanan mereka. Lin Xuan belum pernah melihat banyak dari mereka sebelumnya. Itu adalah pengalaman yang sangat membuka wawasan, dan saya memperoleh banyak pengetahuan. Di antara semuanya, yang paling banyak dan saat ini paling berguna adalah batu spiritual tingkat menengah. Jumlah totalnya lebih dari 100.000. Dibandingkan dengan banyak pesaing alam bela diri Void veteran, kekayaan yang mereka kumpulkan selama sebagian besar hidup mereka tidaklah buruk, dan bahkan mungkin lebih unggul. Hal ini menunjukkan keuntungan luar biasa yang diperoleh dari merangkuman. Lin Xuan cukup puas. Namun, tidak ada satupun batu spiritual berkualitas tinggi yang ditemukan. Lin Xuan tidak terkejut dengan hal ini. Bagaimanapun, hanya mereka yang berada di alam bela diri Void yang dapat menggunakan batu spiritual tingkat tinggi. Batu spiritual kelas tinggi membutuhkan setidaknya 1 juta untuk ditukar dengan batu spiritual kelas menengah. Konsentrasi dan kemurnian energi spiritual dalam batu spiritual tingkat tinggi jauh melebihi batu spiritual tingkat menengah, bahkan berkali-kali lipat. Bahkan seorang ahli alam bela diri Void mungkin tidak memiliki lusinan benda-benda itu. Para jenius ini, pemikiran apapun bakat dan potensi mereka, saat ini baru berada di alam Yuanhai. Masih ada 2 alam utama lagi yang memisahkan kita dari alam bela diri Void. Sangat wajar jika Anda tidak memiliki batu spiritual berkualitas tinggi. Bab 372 Misteri Langit dan Bumi. Tak lama kemudian, Lin Xuan selesai merapikan. Di tangan, kini ada sebuah buku kecil dari batu giok. Buku giok ini sebenarnya adalah artefak spiritual tingkat ke-9. Lin Xuan juga menunjukkan ekspresi aneh, merasakan tekanan luar biasa yang terpancar dari buklet itu. Artefak spiritual tingkat ke-9 umumnya digunakan oleh mereka yang berada di alam kristalisasi. Namun, di prefektur Fengwu, banyak penggemar di alam kristalisasi mungkin tidak mampu menghasilkan satupun senjata spiritual tingkat 9. Namun kini,
Sebuah buklet tunggal merupakan artefak spiritual tingkat ke-9. Ini adalah kali pertama Lin Xuan bertemu dengannya. Ada juga sedikit rasa ingin tahu yang terlibat. Kebetulan saya punya waktu luang sekarang, jadi saya akan melihat-lihat. Strategi asal-usul keselamatan. Lin Xuan bersandar pada dirinya sendiri, sambil menatap buku giok dan kata-kata di sampulnya. Kemudian, dia mulai menulis. Segera, Lin Xuan benar-benar larut dalam aktivitas tersebut, matanya berbinar, merasakan pengetahuannya meningkat pesat. Buku ini, Tian Yuan Xuan Ce, sebenarnya adalah ensiklopedia komprehensif yang mencakup semua aspek astronomi dan geografi di benua Tian Yuan. Selusin halaman pertama dipenuhi dengan berbagai rumor, anekdot, informasi geografis, serta alam rahasia terkenal dan tempat-tempat berbahaya yang berkaitan dengan para master seni bela diri. Terdapat juga berbagai macam binatang iblis tingkat tinggi, ramuan spiritual, eliksir, dan harta karun lainnya. Tak lama kemudian, Lin Xuan telah selesai membaca semuanya. Saat ini, Lin Xuan telah melalui proses replikasi dan integrasi. Kualifikasinya telah ditingkatkan ke tingkat kerajaan. Mereka telah mencapai kemampuan untuk mengingat semua yang mereka lihat. Informasi ini, meskipun kompleks dan rumit, namun Lin Xuan tetap memaksakan diri untuk menghafalnya. Ini semua adalah informasi langka, kita tidak boleh membiarkannya terlewat begitu saja. Jika di masa depan ia menemukan harta karun berharga, alam rahasia berbahaya, atau situasi genting, ia tidak akan melewatkannya dan akan memiliki cara untuk menghadapinya. Dan saya mencatat informasi dari sekitar halaman tersebut. Bagi Lin Xuan, itu bukanlah beban yang berat. Lin Xuan terus membolak-balik halaman. Selanjutnya, akan diperkenalkan kekuatan-kekuatan utama dan berpengaruh di seluruh benua Tianyuan. Di antara mereka, tentu saja, terdapat kekuatan-kekuatan utama benua timur tempat dia berada saat ini. Namun, ini jauh lebih dari itu. Selain itu, terdapat juga kekuatan hegemonik utama di bagian tengah seluruh benua Tianyuan, yaitu benua Zongyuan. Dibandingkan dengan kekuatan dominan di benua Yuan Tengah, benua Yuan Timur hanya satu tingkat di bawah. Di bagian paling awal terdapat pengenalan mengenai kekuatan-kekuatan utama di benua Yuan Tengah. Di belakang mereka terdapat kekuatan-kekuatan utama dari 4 benua lainnya, termasuk benua timur. Tak usah dikatakan lagi, benua dataran tengah, sebuah kekuatan hegemonik tingkat atas. Di antaranya adalah 2 istana, 3 gunung, 4 sekte, dan 5 keluarga besar. Namun ketika muncul Lin Xuan menyapu ke bawah, membeku. Ekspresinya berubah menjadi sangat serius. Karena di sana, ia menemukan tempat yang telah menghantui mimpinya berkali-kali di tengah malam, Gunung Naga Giok. Dia masih ingat bahwa ayah mertuanya, Lin Qiyuan, pernah mengatakan bahwa kekuatan yang merenggut pertunangannya, Lin Xiyun, yang telah dinikahinya, adalah Gunung Yulong. Namun, setelah meninggalkan kota Qingyu, dia bertanya di banyak tempat tetapi tidak menemukan informasi apapun. Tapi hari ini, saya benar-benar melihatnya di Tian Yuan Xuan Ce ini. Gunung Naga Giok, benua Zongyuan, kekuatan hegemonik, salah satu dari 3 gunung. Mengendalikan 4 negara tingkat atas, puluhan dinasti, dan ratusan miliar rakyat. Jumlah muridnya mencapai jutaan. Pada saat yang sama, ia juga merupakan satu-satunya kekuatan dominan di benua Yuan Tengah yang didominasi oleh seniman bela diri wanita. Ia memiliki hubungan erat dengan kekuatan-kekuatan hegemonik utama. Petik 2. Terdapat cukup banyak catatan tentang Gunung Naga Giok dalam buku Tian Yuan Xuan Ce ini. Ini panjangnya 1 halaman penuh. Lin Xuan membaca semuanya dengan sangat saksama dan membuat catatan. Lin Xuan juga merasa ngeri, hatinya gemetar hebat. Meskipun dia menduga bahwa Gunung Naga Giok yang membawa Lin Xiyun pergi mampu menembus labirin sampai ke sana, dan bahwa gunung itu berasal dari wilayah tengah seluruh benua Tianyuan, yaitu benua Zongyuan, hal itu pasti sangat luar biasa. Tapi aku tak pernah menyangka akan seseram ini. Ternyata, kekuatan tersebut merupakan salah satu kekuatan hegemonik teratas di seluruh benua Tianyuan. Bagi seorang ahli bela diri di alam Yuanhai, itu seperti surga, jauh di luar jangkauannya. Tidak ingin bertemu, atau bahkan membawa kembali, Xiyun telah meningkat berkali-kali lipat. Namun, Lin Xuan tidak gentar, menyerah, atau mundur karena hal ini. Dia tetap penuh percaya diri. Terlebih lagi, jika diberi waktu yang cukup, dia bisa melampaui Gunung Naga Giok, sebuah kekuatan yang dominan.
Karena dia memiliki sistem yang terpasang padanya. Sistem replikasi tingkat dewa dengan karakteristik unik dan efek luar biasa. Ia dapat mereplikasi harta karun, bakat, seni bela diri, dan sebagainya. Dengan poin energi yang cukup, dia dapat dengan mudah menyalin bahkan harta karun tingkat tertinggi dan mewujudkan miliknya sendiri. Oleh karena itu, tidak seperti praktisi bela diri lainnya, semakin tinggi tingkat bela diri yang dipelajari, semakin cepat pula pelatihannya dapat meningkat. Aku tidak punya kata-kata apapun untuk ditakutkan. Beberapa saat berlalu sebelum Lin Xuan sedikit tenang. Lin Xuan berbaring erat-erat, merasa hatinya semakin berat. Kemudian, mereka melanjutkan pemindaian ke bawah. Sebaliknya, Lin Xuan hanya melihatnya sekilas. Lin Xuan juga lebih memperhatikan kekuatan-kekuatan teratas di benua timur. Inilah hal-hal yang paling penting baginya saat ini. Sedangkan untuk dataran tengah, masih cukup jauh. Begitu dia memiliki kekuatan untuk melintasi benua dan melakukan perjalanan ke benua Yuan Tengah, saatnya untuk mempelajari lebih lanjut tentang dirinya. Dan di antara mereka, terlepas dari kekuatan-kekuatan hegemonik ini, ada juga beberapa kekuatan kelas 2, misalnya saja persekutuan Master Arai, persekutuan alkemis, dan Wan Baoge yang pernah ia dengar sebelumnya. Ini semua adalah kekuatan-kekuatan besar dengan cabang-cabang yang tersebar di seluruh benua Tianyuan. Namun mereka telah eksis sejak lama karena mereka tidak ikut serta dalam perebutan kekuasaan antara kekuatan-kekuatan besar. Mereka sangat diperlukan oleh semua kekuatan besar dan banyak sekali praktisi bela diri. Selain itu, ada beberapa kekuatan non-manusia yang tidak kalah kuatnya dengan kekuatan hegemonik utama. Misalnya, ada makhluk laut di samudera, monster-monster canggih di hutan lebat, dan ras humanoid yang jauh lebih besar dan memiliki gaya hidup yang sangat berbeda, seperti kaum barbar yang buas. Lin Xuan melirik mereka satu demi satu. Setelah itu, ada 3 daftar lagi. Salah satu dari mereka adalah seseorang yang juga sangat dikenal oleh Lin Xuan. Dialah yang berpartisipasi dan memenangkan posisi teratas dalam peringkat Xuan Yuan di prefektur Fengwu. Terdapat 2 peringkat lagi, yaitu peringkat duniawi dan peringkat surgawi, yang memiliki kualitas lebih tinggi dan cakupan lebih luas. Peringkat Xuan Yuan didistribusikan di antara semua provinsi. Di sisi lain, peringkat bumi adalah peringkat untuk setiap benua. Misalnya, ada 1 di benua timur. Untuk peringkat Tianyuan, ini adalah satu-satunya peringkat sejenis di seluruh benua Tianyuan. Tentu saja, peringkat elemen bumi dan peringkat elemen langit memiliki cakupan yang jauh lebih luas daripada peringkat elemen mendalam, dan kerugiannya juga jauh lebih tinggi. Persyaratan untuk dimasukkan ke dalam daftar tersebut tentu saja berbeda. Masuk ke dalam 3 daftar ini dapat menciptakan kehebohan dan memberi Anda banyak poin energi. Lin Xuan tentu saja sangat khawatir. Peringkat duniawi mensyaratkan kandidat berusia di bawah 30 tahun dan memiliki tingkat pengangkatan minimal alam kristalisasi. Terdapat total 1000 tempat yang tersedia di satu benua. Hampir setiap dari mereka memiliki potensi untuk menjadi kekuatan tingkat kerajaan. Ini jauh lebih unggul daripada peringkat Xuan Yuan. Peringkat Tianyuan diberi nama berdasarkan benua Tianyuan, dan juga menandakan bahwa peringkat Tianyuan adalah tingkat yang lebih tinggi. Ini adalah satu-satunya di seluruh benua Tianyuan. Tersedia 10.000 tempat. Tingkat terendah yang tercantum adalah alam bela diri void. Masing-masing dari mereka, kecuali jika mereka tiba-tiba meninggal di tengah jalan atau menghadapi keadaan lain, tidak akan mampu mencapai terobosan dalam pemikiran mereka dan tidak akan mampu membuat kemajuan apapun. Jika sumber daya melimpah, mencapai level kaisar adalah hal yang pasti. Bahkan sangat mungkin bagi mereka untuk menjadi ahli terkemuka di antara para master setingkat kaisar, atau tokoh terkuat di benua itu. Selain itu, mereka yang sekarang masuk dalam daftar para jenius bukan hanya mereka yang berada di alam bela diri void. Di antara mereka, mereka yang berada di alam bela diri void hanyalah yang paling bawah. Di atas mereka, terdapat cukup banyak makhluk yang bahkan setara dengan raja. Bahkan para tokoh legendaris setingkat kaisar pun termasuk di antara mereka. Tak usah dikatakan lagi. Namun, Lin Xuan menyapu mereka semua. Tiba-tiba, cahaya itu muncul dengan kecemerlangan yang menakutkan. Bab 373 berita lainnya. Ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di mata Lin Xuan. Pandangannya sekilas pada buku giok di tangan. Dokumen itu jelas berisi informasi tentang Lin Xiyun. Kini, lebih dari setengah tahun kemudian, dia akhirnya melihat informasi tentang Lin Xiyun lagi.
Lin Xiyun, gadis suci Gunung Naga Giok, berusia 17 tahun, berada di tingkat ke-6 alam bela diri raja, dan menduduki peringkat ke-27 dalam peringkat asal surgawi. Ini adalah satu-satunya informasi tentang Lin Xiyun dalam buku Xuan Ce ini. Hal ini juga dijelaskan dalam peringkat Tianyuan. Lin Xuan juga sangat terkejut karena baru setengah tahun berlalu. Lin Xiyun telah jauh melampauinya dan sekarang berada di peringkat daftar Tianyuan. Peringkat Tianyuan adalah daftar para seniman bela diri muda paling berprestasi yang dipilih dari antara ratusan juta seniman bela diri muda di seluruh benua Tianyuan. Jumlah penduduknya hanya 10.000 orang. Lin Xiyun berada di peringkat ke-27 di antara mereka, yang menunjukkan tingkat pencapaiannya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Lin Xiyun baru berusia 17 tahun. Dia yang masih remaja, belum bisa disebut dewasa muda. Ini juga merupakan tahap kehidupan dengan potensi pertumbuhan terbesar. Sebagian besar dari sekitar 20 orang yang berada di peringkat atas Lin Xiyun sudah berusia akhir 20-an, dan banyak yang berusia di atas 30 tahun. Dalam beberapa tahun ke depan, sebagian dari orang-orang ini akan dihapus dari daftar tersebut. Lin Xiyun sepertinya tidak akan berhenti berkembang dan pasti akan meningkatkan peringkatnya. Ekspresi Lin Xuan langsung membeku. Aku merasakan tekanan yang sangat besar, seperti tekanan gunung yang menimpa diriku. Tidak heran pihak lain mampu menembus dan datang untuk membawa Lin Xiyun pergi. Tidak heran jika seseorang perlu mencapai alam bela diri raja untuk mencari Lin Xiyun, ternyata itu hanyalah persyaratan minimum. Kitab Tianyuan Xuan Ce sudah menjelaskannya secara rinci kepadanya. Wah, setelah sekian lama, Lin Xuan akhirnya menghela nafas panjang beberapa kali. Dia menutup buku giok di tangannya dan menyimpannya. Keheningan panjang pun menyusul. Setelah beberapa saat, Lin Xuan menjadi tenang dan pulih. Saat itulah dia mulai cocok ditanam. Melihat betapa kuatnya Lin Xiyun saat ini, kemelut di antara mereka sangat besar. Dia harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk memperbaiki dan memperpendek jarak antara mereka berdua. Saat itu juga, Lin Xuan melanjutkan menggambar formasi roh pemakan bintang bulan. Selama beberapa jam tersebut, selain menjarah cincin penyimpanan, ia juga menemukan bahwa banyak anak ajaib memiliki harta karun dengan kualitas yang cukup tinggi. Mereka meniru semua yang mereka sukai. Meskipun masih terdapat sedikit talenta kelas kerajaan di antara mereka, namun terdapat cukup banyak talenta kelas raja. Bahkan talenta langka seperti talenta formasi arai tingkat raja dan talenta yang membuktikan tingkat raja pun pernah muncul sebelumnya. Hal itu kemudian dipanaskan dan diintegrasikan oleh Lin Xuan. Sampai saat ini, dia masih belum mempelajari pengetahuan dasar tentang formasi. Namun, dengan keunggulan tambahan berupa bakat arai dao tingkat raja, ia mampu dengan mudah menguasai sebagian kecil dari arai pemakan roh bintang bulan. Setelah gambar selesai dibuat, daya yang dihasilkan meningkat secara signifikan. Selain itu, kini proses pemulihan dapat dihentikan sesuai keinginan. Dan agar hal itu tidak disadari oleh orang luar, sekarang, tampaknya semua jenius dalam radius ribuan juta telah dijarah. Setelah lama mengingatnya, Lin Xuan sekali lagi merasakan tekanan yang luar biasa dan menakutkan ini. Dia memutuskan untuk berhenti membuang waktu dan mulai berlatih langsung untuk meningkatkan level pelembabnya dan menguasai teknik gajah naga purba. Kali ini, Lin Xuan menyelesaikan gambar formasi pemakan roh bintang bulan dalam waktu kurang dari beberapa menit. Ini jauh lebih lengkap dari sebelumnya. Selain itu, jurus ini tersembunyi di dalam tanah, dan kecuali diaktifkan oleh seorang ahli formasi atau pakar kuat di atas alam bela diri raja, jurus ini hanya dapat diaktifkan oleh seseorang yang merupakan ahli formasi. Jika tidak, maka tidak mungkin untuk mendeteksinya. Ini adalah efek yang hanya dapat dicapai setelah menguasai susunan roh pemakan bintang dan bulan hingga level tertentu. Lin Xuan mengangguk sedikit. Ekspresi puas terpancar dari matanya. Pada saat itu juga, alat tersebut diaktifkan. Dalam sekejap, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, termasuk sinar matahari dari langit, diserap dan dipusatkan. Benda itu berubah menjadi bola cahaya yang menyilaukan, seperti matahari mini. Lin Xuan kemudian mengeluarkan segenggam besar batu spiritual tingkat menengah dan melemparkannya ke dalam. Ia dimurnikan menjadi cairan spiritual yang murni. Mereka diserap dan dibina oleh Lin Xuan, yang meningkatkan wawasan dan keterampilan seni bela diri mereka. Waktu berlalu dengan lambat. Tak terasa, beberapa jam lagi telah berlalu. Selama periode ini,
interval antara pesan-pesan dari komunikasi menjadi semakin panjang. Frekuensi pesan menurun dari sekali setiap beberapa menit menjadi sekali setiap 10 menit atau lebih. Kemudian, butuh waktu setengah jam, bahkan lebih dari setengah jam, sebelum pesan akhirnya masuk. Hal ini memberi Lin Xuan lebih banyak waktu untuk berlatih. Tentu saja, para jenius yang mereka temui juga menjadi semakin kuat. Bahkan beberapa jenius tingkat atas dari negara-negara kelas atas yang telah mencapai tahap akhir alam Yuan Hai hanya dapat ditemui secara kebetulan. Bahkan para jenius tingkat atas dari alam Yuan Hai di tahap akhir pun tak mampu menandingi Lin Xuan, sama seperti orang sebelumnya, dan langsung ditipu oleh Lin Xuan dengan satu pukulan. Hal ini semakin menunjukkan kekuatan Lin Xuan yang menakutkan dan tak terduga. Hal ini membuat Jian Chen, Bai Ningbing, Chen Yunyan, dan 3 orang lainnya sangat ketakutan, hampir ketakutan setengah mati. Ini benar-benar menegaskan betapa menakutkannya kekuatan Lin Xuan. Pada saat yang sama, hal itu juga memberi kelima pria itu lebih banyak kepercayaan diri dalam operasi mencakupan mereka. Lin Xuan juga menggunakan kesempatan ini untuk meniru banyak talenta tingkat tinggi, sehingga meningkatkan potensi bakatnya secara signifikan. Akibatnya, sebagian besar poin energi telah habis dipakai. Sisa waktunya, Lin Xuan terus berlatih di lembah tersebut. Seiring dengan semakin dalamnya pemahaman Lin Xuan tentang formasi pemakan roh bintang bulan, efeknya pun menjadi semakin kuat. Kecepatan budidaya juga semakin cepat. Beberapa jam kemudian, Lin Xuan berhasil menembus pertahanan tersebut beberapa kali lagi. Di lembah, tiba-tiba, gelombang energi yang dahsyat menyebar dari Lin Xuan dan perlahan menyebar ke segala arah. Asteris tampar, asteris. Suara udara yang menghantam dinding gunung di sekitarnya menghasilkan suara yang jernih dan bergema, seperti ombak yang menghantam meja. Bekas putih besar dan banyak bagian yang rusak masih terlihat di dinding gunung sekitarnya. Ini menunjukkan kekuatan, bahkan seseorang yang berada di tahap awal alam Yuan Hai pun kemungkinan akan kesulitan untuk menahannya. Lin Xuan perlahan membuka matanya, seberkas cahaya berkedip di dalamnya. Tingkat pertama teknik gajah naga primordial akhirnya berhasil dikuasai. Dan tingkat pukulannya, dia juga langsung mencapai puncak tingkat kelima alam Yuan Hai. Lin Xuan merasakan kekuatan mengerikan di dalam tubuhnya, jauh melampaui apapun sebelumnya, seperti gelombang tak berujung, dan senyuman terlintas di matanya. Seketika itu juga, sebuah pukulan dilayangkan. Kali ini, pukulan itu tetaplah pukulan yang tidak menggunakan seni bela diri, konsep artistik, atau energi spiritual. Pukulan biasa, namun dalam sesaat, meledak, menimbulkan yang memekakkan telinga terdengar, seolah-olah sebuah lubang telah terbuka dan terkunci. Seolah-olah kekuatan yang tak terbatas dan ketakutan sedang dibiarkan. Sebuah meriam udara semi-transparan mengembun dan mendarat di dinding gunung di depannya, seolah-olah telah menembus-tembus. Pandang, ledakan. Segera setelah itu, serangkaian ledakan mengerikan terdengar. Di tengah seluruh dinding gunung, terbentuk kawah dengan lebar beberapa meter dan kedalaman puluhan meter akibat ledakan. Selain itu, retakan yang tak terhitung banyaknya menyebar ke segala arah. Banyak sekali batu yang berserakan dan jatuhan. Pada akhirnya, seluruh lereng gunung runtuh sejauh ratusan meter, seolah-olah telah dirusak oleh makhluk yang menakutkan. Bangunan itu telah hancur menjadi hancur. Bab 374 Qing Yang. Kekuatan seperti itu jauh melampaui apa yang bahkan bisa ditandingi oleh kekuatan alam Yuan Hai puncak biasa. Pada saat itu, seluruh lembah diisi dengan deru yang memekakkan telinga, hancur menjadi favorit, dan diisi dengan debu yang mengepul. Wah, pada saat itu, angin kencang bertiup, menyapu debu dan asap yang memenuhi langit. Hal ini mengungkap pemandangan mengerikan berupa dinding gunung yang runtuh, mengubur sebagian besar lembah. Lin Xuan berdiri di tengah lembah, dan mereka yang berada dalam radius 100 meter darinya sama sekali tidak terluka. Tidak ada satupun kerikil atau bahkan setitik debu pun yang melayang. Lin Xuan memandang dinding gunung yang runtuh dan mengangguk sedikit, matanya menunjukkan kepuasan. Inilah kekuatan tingkat pertama dari teknik gajah naga kuno, pada tahap kesempurnaan agung. Hanya saja kekuatan fisiknya belum sepenuhnya aktif, namun ia sudah memiliki kekuatan ini. Jika seseorang mengaktifkan teknik gajah naga purba, bahkan seorang penguasa alam Yuan Hai pun kemungkinan besar akan mampu mengalahkan seorang ahli alam transformasi tingkat awal. Lin Xuan merasakan kekuatan tak terbatas yang mengalir deras di dalam tubuhnya,
dan menyelimuti dirinya sendiri, membuat perkiraan. Sekarang setelah tingkat pertama teknik gajah naga kuno telah dikuasai, dan keterampilannya sudah memadai, hal itu tidak akan lagi menghambat kemajuan-kemajuan. Aku berhasil naik 2 tingkat sekaligus, lumayan. Selain itu, semua bakat dan kemampuan bela diri saya juga telah meningkat. Mata Lin Xuan berkedip saat dia menatap panel atribut kosong di depannya. Suara mendesing. Sistem replikasi tingkat dewa. Pembawa acara, Lin Xuan. Alam, tingkat kelima alam Yuan Hai. Talenta, talenta mencerminkan tingkat kerajaan, talenta dao pedang tingkat kerajaan, talenta bintang bulan tingkat kerajaan, talenta tingkat raja kecepatan, kekuatan, dao pedang talenta atribut tingkat raja logam tajam, kayu hijau, air berat, api merah tua, tanah tebal, angin kencang, embun beku, petir, talenta yin yang tingkat void, talenta dao arai tingkat raja, talenta alkimia tingkat raja, talenta terbang tingkat raja, talenta dao ilusi tingkat void, talenta semburan talenta tingkat void, talenta darah roh kegelapan tingkat void, talenta esensi darah tingkat void, talenta awan dan kabut tingkat void, talenta roh binatang tingkat void, talenta ruang tingkat rendah. Kekuatan garis keturunan naga sejati, sedikit sekali, sangat tipis. Seni bela diri, teknik gajah naga primordial, teknik pemurnian tubuh ilahi. Tingkat pertama, sukses besar teknik pedang pemusnah, bentuk ketiga peringkat raja. Tingkat atas, sukses kecil teknik rahasia pemurnian boneka darah dan daging, tidak mengenal, tidak lengkap transformasi pemakan darah Yinming, teknik rahasia tingkat bawah, pemula. Teknik ilahi primordial agung, tingkat kaisar menengah, pemula. Teknik pedang matahari terbit peringkat 10, tingkat tinggi, penyelesaian minor, seni pedang angin dan awan peringkat 10, tingkat tinggi, penyelesaian minor tinju penguasa peringkat 10, tingkat tinggi, penyelesaian minor telapak tangan gelombang berlapis-lapis peringkat 10, tingkat tinggi, penyelesaian minor kaki pembelah langit peringkat 10, tingkat tinggi, penyelesaian minor. Jari penunjuk bintang peringkat 10, tingkat tinggi, penyelesaian minor keterampilan mengikuti bayangan peringkat 10, tingkat tinggi, penyelesaian minor teknik manipulasi api peringkat 10, tingkat tinggi, penyelesaian minor. Teknik semu rahasia, 30% teknik semu rahasia jalur pedang, 20% teknik semu rahasia jalur pedang, 1,5% teknik semu rahasia logam, 1,5% teknik semu rahasia kayu, 1,5% teknik semu rahasia udara, 2,5% teknik semu rahasia api, 1,5% teknik semu rahasia tanah, dan 20% teknik semu rahasia angin. Konsepsi artistik, 9/10 S, 9/10 guntur, 9/10 yin dan yang, 9/10 kegelapan, 9/10 darah, 9/10 ilusi. Poin energi, 255 juta. Ruang pribadi, 3.500. Melihat atribut panel yang telah berubah di hadapannya, Lin Xuan mengangguk sedikit. Saat ini, bakat dan potensinya seharusnya lebih tinggi daripada kebanyakan jenius di alam rahasia Tianyuan. Bahkan sekarang, Murong Xingyue, yang memiliki fisik istimewa, sedikit lebih rendah darinya. Dengan kekuatan tempurku saat ini, meskipun aku tidak bisa mendominasi seluruh alam rahasia Tianyuan, aku masih termasuk yang teratas. Pada dasarnya tidak ada jenius yang bisa mengalahkanku, kan? Lin Xuan menutupi dirinya sendiri, senyum sedikit terlintas di matanya. Seketika itu juga, ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Sayangnya, puluhan ribu batu roh tingkat menengah yang berhasil kami rampas kini hanya tersisa sekitar 10.000. Hal ini menghabiskan puluhan ribu batu spiritual tingkat menengah, sebuah prestasi yang bahkan seorang ahli bela diri alam kristalisasi pun tidak mampu menandinginya. Ini menunjukkan betapa mengerikannya tingkat konsumsinya. Bahkan Lin Xuan pun sangat terkejut. Jika bukan karena meremehkan ini, dia mungkin tidak akan mampu mengumpulkan cukup batu spiritual untuk memadatkannya. Hal itu juga memungkinkan Lin Xuan menyaksikan kengerian, teknik gajah naga purba, sebagai teknik pemurnian tubuh ilahi. Untungnya, sekarang setelah tingkat pertama dari teknik gajah naga purba, mencapai tahap kesempurnaan agung, teknik ini tidak lagi secara paksa menyerap energi untuk memperkuat tubuh dan memperlambat kemajuan. Selain itu, Anda akan dapat mempertahankannya dengan lancar dan menembus tingkat kerusakan Anda. Setelah beberapa saat, Lin Xuan menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan menenangkan diri. Dia bersiap untuk melanjutkannya dan mencoba menembus ke level berikutnya. Saat ini juga,
Berdengung, terdengar suara dari jimat komunikasi bulan es. Ekspresi Lin Xuan menyedot saat dia mengeluarkannya dan menyalurkan sedikit energi spiritual ke dalamnya. Seketika itu juga, suara dingin Bai Ningbing terdengar dari dalam. Lin Xuan, lebih dari 4.000 mil di sebelah barat lautmu, aku telah menemukan sebuah kota besar kuno yang sudah bobrok. Di antara mereka, jumlah talenta luar biasa yang berkumpul berjumlah sekitar beberapa ratus orang. Namun, di antara mereka terdapat para jenius di tahap akhir alam Yuanhai, tingkat ke-7 dan ke-9, bahkan puncak alam Yuanhai. Ini bukan sesuatu yang bisa kita makan. Saya akan kembali sekarang, lalu mengubah arah dan mencari para jenius lainnya. Mata Lin Xuan berbinar, dan dia berkata dengan tenang. Tidak perlu, tunggu di dekat sini sebentar. Aku akan melihatnya. Itu sudah tepat. Contohnya telah meningkat, dan tingkat pertama dari teknik gajah naga purba telah ditingkatkan ke tahap kesempurnaan agung, menjadikannya penguasa alam Yuanhai sejati. Kekuatan mereka telah meningkat secara dramatis. Kota kuno ini, yang telah mengumpulkan sejumlah besar orang jenius, telah mengetuk pintu kita, dan kita tidak bisa membiarkannya pergi. Dia juga ingin menguji seberapa kuat dia sekarang. Siapa tahu, mereka bahkan bisa menghasilkan banyak uang dari ini. Jika dia menjarah ratusan jenius ini, kantongnya pasti akan sangat penuh. Mengesampingkan hal-hal lain, sumber daya kekuatan setidaknya cukup untuk mencapai puncak alam Yuanhai, atau bahkan menembus ke alam Huajing. Dia tidak akan membiarkan sejumlah uang itu lolos begitu saja. Setelah mendengarnya, Bai Ningbing hanya berasumsi bahwa Lin Xuan ingin mencari beberapa jenius yang sendirian di luar kota kuno untuk dirampok, dan tidak mengatakan apapun lagi. Setelah itu, Lin Xuan mengeluarkan beberapa jimat komunikasi bulan es lagi dan berbicara kepada yang lain. Ia melompat ke udara dan terbang ke arah barat laut. Kini, terobosannya telah menembus level 2 lagi. Selain itu, kekuatan fisiknya meningkat secara drastis. Kecepatannya telah meningkat secara dramatis, jauh melampaui puncak alam Yuanhai. Tak lama kemudian, benda itu menghilang dari tempat tersebut seolah-olah telah menembus tembus pandang. Dan wilayah dalam radius 5.000 mil hampir seluruhnya dijarah. Sangat jarang menemukan bakat yang lebih luar biasa, dan tidak perlu melanjutkannya lagi. Setelah menjarah semua jenius di kota kuno itu, sekarang saatnya memilih wilayah baru. Kota kuno Qingyang adalah salah satu kota kuno yang paling terkenal di alam rahasia Tianyuan. Konon, bangunan ini dibangun oleh kuil suci Tianyuan, penguasa sejati yang mengendalikan seluruh benua Tianyuan ribuan milenium yang lalu. Benda ini secara khusus digunakan untuk melindungi alam rahasia Tianyuan, serta untuk beberapa tujuan lainnya. Bab 375 Kekacauan. Menurut catatan kuno, di dalam kota kuno Qingyang, setidaknya ada para ahli setingkat kerajaan yang menjaganya. Namun, waktu terus berlalu, dan keabadian menjadi tidak berarti, dunia berubah, dan tidak ada yang abadi. Bahkan kuil suci Tianyuan, yang pernah mendominasi seluruh benua Tianyuan, hancur total dalam waktu yang sangat singkat. Penyebabnya masih belum diketahui. Alam rahasia Tianyuan, yang dikendalikan oleh kuil suci Tianyuan, tentu saja tidak akan bertahan lama. Kota kuno Qingyang kemudian ditinggalkan. Tidak ada seorang pun yang tersisa. Namun, sejumlah besar individu berbakat masih memilih untuk berkumpul di kota kuno Qingyang. Seperti kata pepatah, bahkan seekor burung yang kelaparan pun lebih besar dari seekor kuda. Meskipun kota kuno Qingyang sepi, kota ini masih memiliki beberapa keunggulan. Misalnya, beberapa formasi aneh terawat dengan baik, dan energi spiritual yang terkumpul di kota kuno Qingyang cukup kaya. Atau mungkin beberapa hasil gosokan, fragmen, atau bahkan hanya potongan-potongan kecil, dapat memberikan wawasan dan meningkatkan konsepsi artistik seorang seniman bela diri yang berbakat. Dibandingkan dengan mencari peluang dan mencoba keuntungan di alam rahasia Tianyuan yang luas dan tak terbatas, seperti dunia kecil, ini jauh lebih praktis. Ada banyak keuntungan berada di kota-kota kuno yang bobrok seperti kota kuno Qingyang. Selain itu, penjarahan terjadi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Harta karun di alam rahasia Tianyuan sangat langka, dan sedikit harta karun yang tersisa juga tersembunyi dengan sangat baik. Inilah sebabnya mengapa, meskipun telah mencari mana-mana, Lin Xuan hanya menemukan beberapa binatang buas iblis yang mengandung garis keturunan binatang buas iblis kuno, dan kesulitan menemukan bahan-bahan langka dan berharga seperti buah spiritual dan ramuan obat.
Sebagian besar individu yang luar biasa tahu bagaimana membuat pilihan yang tepat. Di dalam kota kuno Qingyang, Murong Xingyue, Murong Xingchen, Yun Tianluo, dan beberapa orang lain yang sebelumnya hilang, serta beberapa kenalan seperti Ni Yongchang, Zhou Yue, dan Qi Lianyan, juga hadir. Pada saat ini, aura Murong Xingyue juga semakin masuk, yang jelas menunjukkan bahwa dia telah menembus ke alam Yuan Hai. Namun, level tersebut masih jauh melampaui level seseorang yang baru saja memasuki alam Yuan Hai. Di dalam kota kuno Qingyang, terdapat hamparan luas dengan beberapa aula besar yang terawat dengan baik. Ratusan anak ajaib tersebar di seluruh area tersebut, yang cukup luas, memungkinkan masing-masing untuk menempati bagiannya sendiri. Konflik jarang terjadi. Mereka hidup dalam kedamaian yang relatif. Namun ketenangan itu segera sirna. Sekelompok lebih dari 40 pria menjangkau hitam turun. Kelompok orang ini semuanya mengenakan jubah hitam, namun mereka memancarkan aura pertumpahan darah yang kuat. Mereka jelas-jelas adalah seniman bela diri iblis, niat mereka bukanlah untuk kebaikan. Di antara kelompok ini, sebagian besar berada di tahap akhir alam Yuan Hai, dan bahkan ada 3 orang yang berada di puncak alam Yuan Hai. Tak lama kemudian, seluruh kota kuno Qingyang diliputi kekacauan, dengan pertempuran yang terus-menerus dan gempa bumi yang dahsyat. Memanggil. Di pegunungan dan hutan, gerakan samar melintas seperti kilat. Bahkan monster-monster di hutan di bawah pun merasakan guncangan di udara, tetapi ketika mereka melihatnya lagi, bayangan itu telah menghilang tanpa jejak. Ini menunjukkan kecepatan kendaraan yang luar biasa. Tak lama kemudian, bayangan tersebut tiba di langit di atas pegunungan dan hutan di luar kota kuno Qingyang. Mengapa terjadi pertempuran di kota kuno Qingyang? Bayangan itu tiba-tiba bermalam. Sosok itu tak lain adalah Lin Xuan. Setelah menerima kabar dari Bai Ningbing, Lin Xuan berlari secepat mungkin tanpa mengaktifkan bakat spasialnya. Saya akan menguji kekuatanku dan mungkin menantang beberapa orang di sepanjang jalan. Ternyata, pertempuran besar telah terjadi di kota kuno Qingyang. Banyak sekali orang yang bertempur bersama, menciptakan kekacauan total. Lin Xuan berhenti dan memutuskan untuk mengamati situasi terlebih dahulu. Suara mendesing. Pada saat itu, angin berdesir membawa sejumlah besar udara dingin dan menerpa di samping Lin Xuan. Itu adalah Bai Ningbing. Lin Xuan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Tak lama setelah aku akuarium, lebih dari 40 jenius dari Sekte Awan Iblis tiba di kota kuno Qingyang, mengancam akan menjarah dan membunuh semua orang. Pertempuran besar telah terjadi di kota kuno Qingyang. Begitu melihat Lin Xuan tiba, Bai Ningbing buru-buru berbicara, ekspresi sangat gugup. Dia hanyalah seorang ahli bela diri di tahap awal alam Yuan Hai, sementara dalam pertempuran besar di kota kuno Qingyang, bahkan mereka yang berada di tahap akhir alam Yuan Hai pun bisa binasa kapan saja. Dia bahkan tidak tahan terhadap gempa susulan dan tidak bisa mendekat. Tingkat pertempuran seperti ini jauh melampaui kemampuan untuk bertahan. Aku sangat takut. Seandainya bukan karena menunggu Lin Xuan, dia pasti sudah memilih untuk melarikan diri dan pergi sejak lama. Sekelompok pendekar Sekte Awan Iblis sudah tiba. Ekspresi Lin Xuan tetap tidak berubah setelah mendengar hal ini. Pandangan mereka beralih ke kota kuno Qingyang di kedamaian. Ini baru kedua kalinya dia mendengar tentang Sekte Awan Iblis. Namun, ini adalah pertama kalinya saya benar-benar melihat seorang murid dari Sekte Awan Iblis. Sekte Awan Iblis benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai kekuatan iblis nomor 1, mereka kejam dan tanpa ampun. Meskipun demikian, seperti dirinya, mereka berdua menyimpan niat untuk menjarah individu-individu yang paling berbakat. Namun, dia hanya menginginkan uang, sementara para murid Sekte Awan Iblis ini menginginkan lebih dari sekadar uang, mereka menginginkan nyawa, yang membuat mereka jauh lebih kejam. Namun, hal ini justru lebih cocok baginya. Hal ini mempermudah dia untuk mencari tempat tersebut. Lin Xuan, tempat ini terlalu berbahaya sekarang, ayo kita cepat pergi. Jika tidak, jika para jenius cabang awan iblis itu menemukan kita, kita tidak akan bisa melarikan diri meskipun kita menginginkannya. Melihat Lin Xuan tetap tidak terpengaruh, Bai Ningbing berbicara lagi, ekspresinya sangat serius. Lin Xuan menenangkan dan berkata dengan tenang, "Tidak perlu, jika kamu takut, kamu bisa pergi sekarang. Aku ingin masuk dan melihat-lihat." Lin Xuan, kamu, mata Bai Ningbing membelalak tak percaya, hampir mengira dia salah dengar. Saat ini,
Pertempuran kacau terjadi di kota kuno Qingyang, menciptakan situasi yang sangat berbahaya. Para ahli bela diri lainnya terlalu sibuk melarikan diri sehingga bahkan tidak sempat berpikir untuk masuk. Namun, sesaat kemudian, aura terbentur Lin Xuan menyebar. Hal ini membuat Bai Ningbing terkejut dan membeku, dan dia semakin tidak percaya. Bagaimana menurut Anda? Setelah bekerja sama beberapa hari terakhir ini, Anda seharusnya sudah memiliki pemahaman yang baik tentang kemampuan saya. Pada saat itu, suara dingin Lin Xuan berhenti. Bai Ningbing tersadar dan tak berdaya menahan diri untuk berseru kaget. Lin Xuan, kau telah mencapai tingkat kelima alam Yuan Hai. Bai Ningbing sangat terkejut hingga hampir tidak bisa berbicara. Kemudian dia menyadari bahwa Lin Xuan tidak lagi berada di tahap awal alam Yuan Hai. Sebaliknya, ia membuat terobosan lain, mencapai tahap menengah alam Yuan Hai, level 5. Hanya dalam beberapa hari, mereka kembali melakukan terobosan. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius papan atas, seorang anak ajaib. Bai Ningbing sangat terkejut dan dipenuhi emosi. Untungnya, dia sudah pernah menyaksikan hal itu beberapa kali sebelumnya. Meskipun masih sangat mengejutkan, saya mampu bertahan dengan cepat. Barulah saat itu dia teringat kata-kata Lin Xuan. Dia juga ingat bahwa ketika Lin Xuan berada di tahap awal alam Yuan Hai, dia telah membunuh seorang murid sekte awan iblis yang berada di tahap akhir alam Yuan Hai yang berjarak ratusan meter hanya dengan satu tebasan pedang. Pada saat itu, kekuatannya telah melampaui kekuatan sebagian besar penguasa alam Yuan Hai tingkat puncak. Kini, ia telah membuat terobosan lain, mencapai tahap menengah alam Yuan Hai, level 5. Kekuatan mereka pasti akan meningkat secara signifikan. Bahkan pada saat ini, pertempuran besar terjadi di kota kuno Qingyang. Beberapa jenius di puncak alam Yuan Hai termasuk di antara mereka. Ini sangat berbahaya bagi praktisi bela diri lainnya. Namun bagi Lin Xuan, itu mungkin bukan masalah. Sekalipun kita mundur, tidak mungkin nyawa mereka dalam bahaya. Setelah memikirkan semua ini, Bai Ningbing menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Baiklah, Lin Xuan, dengan kekuatanmu, masuk ke dalam seharusnya tidak menjadi masalah. Aku akan menunggumu di luar." Kekuatannya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kekuatan Lin Xuan. Tidak mungkin dia bisa membantu Lin Xuan lagi. Kita hanya bisa menunggu dan melihat. Lin Xuan mengangguk dan berkata, "Kamu juga bisa memberitahu Chen Yunyan dan Jian Chen untuk datang. Setelah kita selesai menjarah kota kuno Qingyang ini, saatnya kita pindah ke wilayah lain." Wilayah ini, yang membentang sejauh 5.000 mil, hampir seluruhnya telah dijarah. Tidak perlu membuang tenaga lagi. Menurutnya, seolah-olah dia telah menjarah seluruh kota kuno Qingyang, meninggalkan ratusan jenius kehabisan makan dan minum. Hati Bai Ningbing kembali bergetar. Mungkinkah Lin Xuan memiliki kekuatan yang lebih besar lagi? Namun Lin Xuan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Benda itu berubah buram dan menghilang di kejauhan. Bai Ningbing menyaksikan sosok Lin Xuan menghilang dari pandangannya. Ambil napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan diri. Dia berbalik dan terbang pergi. Ia menghilang di kejauhan, di antara pegunungan dan hutan. Lalu, dia ragu sesaat. Lalu dia mengeluarkan jimat komunikasi bulan es dan memberitahu Chen Yunyan, Jian Chen, dan yang lainnya. Bab 376 Reuni. Saat ini, di dalam kota kuno Qingyang, pertempuran berlangsung terus-menerus dan terjadi kekacauan. Para murid sekolah awan iblis itu memaksa ratusan jenius di kota tersebut untuk mundur berulang kali, menderita banyak korban, dengan banyak jenius yang mati di tempat. Meskipun jumlah jenius di kota ini lebih dari 10 kali lipat jumlah murid sekte awan iblis. Namun, mereka sangat kekurangan kekuatan tempur tingkat tinggi. Dari sekitar 40 murid sekte awan iblis itu, sebagian besar berada di tahap akhir alam Yuan Hai. Terdapat 3 jenius yang telah mencapai puncak alam Yuan Hai. Di dalam kota kuno Qingyang, sebagian besar anak-anak ajaib asli hanya berada di tahap awal hingga menengah alam Yuan Hai, dengan sangat sedikit yang berada di tahap selanjutnya. Hanya ada satu orang yang berada di puncak alam Yuan Hai. Mereka sama sekali tidak sebaik murid-murid sekte awan iblis. Selain itu, sebagai sekte iblis terbesar di benua timur, sekte awan iblis sangat tegas dalam membunuh dan kejam dalam metodenya, dan kekuatan tempurnya jauh melampaui sekte-sekte sejenisnya. Bahkan di antara banyak anak ajaib di lapangan, hanya sedikit yang mampu menyaingi murid-murid sekte awan iblis. Hal ini mengakibatkan situasi yang timpang. Banyak jenius tingkat menengah alam Yuan Hai,
bahkan ketika mereka bergabung untuk menyerang murid sekolah awan iblis, berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan menghadapi bahaya terus-menerus. Dari 3 murid sekte awan iblis yang mencapai puncak alam Yuan Hai, hanya satu yang berhasil dihentikan oleh seorang jenius lain yang juga mencapai puncak alam Yuan Hai. 2 lainnya bahkan lebih tak terkalahkan, tak seorang pun mampu mengalahkan mereka. Para jenius tahap awal lainnya dari alam laut asal bersembunyi di samping, menghindari pertempuran dari pengasingan, dan sama sekali tidak berani ikut serta dalam pertarungan. Khawatir terjebak dalam gempa susulan dan meninggal di tempatnya. Murong Xingyue, Murong Xingchen, dan Yun Tianluo semuanya seperti ini. Di antara ratusan jenius di kota kuno Qingyang, yang ketiga hanya berada di urutan paling bawah, atau bahkan paling belakang. Pergi berkelahi sama saja dengan bunuh diri. Situasi di lapangan menjadi semakin berbahaya dan kacau. Di sisi lain, Lin Xuan berubah menjadi bayangan kabur dan terbang menuju kota kuno Qingyang yang kacau. Meskipun kota kuno Qingyang, di gerbang kota, untuk mencegah para prajurit yang melarikan diri. Tempat itu dilindungi oleh beberapa murid dari Sekte Awan Iblis. Di atas, 3 jenius dari cabang Awan Iblis di puncak alam Yuan Hai sedang mengawasi dengan cermat. Bagi para praktisi bela diri lainnya, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Namun bagi Lin Xuan, ceritanya sama sekali berbeda. Meskipun Lin Xuan baru berada di tingkat kelima alam Yuan Hai, yaitu di tahap menengah. Namun jika berbicara tentang kekuatan sejati, mungkin tidak ada seorang pun di kota kuno Qingyang yang dapat menyainginya. Tentu saja, itu adalah cerita yang sama sekali berbeda. Lin Xuan memilih untuk masuk melalui gerbang timur terdekat. Di dekat gerbang kota, 3 murid Sekte Awan Iblis tingkat akhir alam Yuan Hai sedang menjaga area tersebut sambil berperang melawan para pendekar di sekitarnya. Namun Lin Xuan sama sekali tidak peduli. Ia berubah seberkas cahaya dan melesat ke depan. Yang ketiganya masih belum menyadari apa yang sedang terjadi. Lin Xuan kemudian memasuki kota kuno Qingyang tanpa hambatan apapun. Mereka hanya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi aku tidak bisa menjelaskan dengan tepat apa itu. Setelah memasuki kota kuno Qingyang, Lin Xuan menjauh dari area pertempuran dan berkeliaran di pinggirannya, tampak seperti hanya berjalan-jalan santai. Sebenarnya bukan begitu. Situasi di dalam kota kuno Qingyang saat ini. Rupanya para murid sekolah awan iblis berhasil mengalahkan para jenius lainnya, yang semuanya menderita luka parah dan mundur dalam kekacauan. Namun, semua itu hanyalah penampilan luar. Pada kenyataannya, kedua pihak masih berada dalam keseimbangan yang rapuh. Meskipun Sekte Awan Iblis memiliki kekuatan tempur tingkat tinggi yang lebih banyak. Namun, jumlah jenius yang berkumpul di kota kuno Qingyang lebih dari 10 kali lipat jumlah jenius di Sekte Awan Iblis. Kesenjangan seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dijembatani. Namun, dari segi kekuatan fisik, pada akhirnya ia kurang mumpuni. Keseimbangan kekuatan secara bertahap berpihak pada Sekte Awan Iblis. Namun, ini akan memakan waktu. Untuk mempermudah pengoperasian penjarahan yang akan datang, Lin Xuan mengamati situasi sejenak dan kemudian memutuskan untuk tidak melakukan tindakan apapun. Setelah kedua belah pihak kehabisan sumber daya, akan lebih mudah dan nyaman untuk menangkap mereka sekaligus. Masih ada waktu. Dia masuk dan menggeledah sekeliling untuk melihat apakah ada harta karun. Kota kuno Qingyang ini sebenarnya adalah kuil suci Tianyuan, yang dibangun khusus di dalam alam rahasia Tianyuan untuk berfungsi sebagai benteng bagi para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ini luar biasa. Selain itu, saya ingin mereplikasi sejumlah harta karun tingkat tinggi. Misalnya, seluruh tubuh Murong Xingyue memiliki bakat tingkat kerajaan dan seni bela diri tingkat kerajaan, dan sebagainya. Di dalam kota kuno Qingyang, di area tepi, Lin Xuan menyembunyikan auranya, tampak tidak mencolok seperti para jenius alam Yuan Hai tahap awal lainnya. Berkeliaran, pertempuran sengit berkecamuk di dalam kota kuno itu. Sesekali, gempa susulan dan serangan akan melintas, langsung menuju ke Lin Xuan. Lin Xuan dengan terampil menghindari semuanya. Namun, hal itu tidak menunjukkan kekuatan sebenarnya. Hal itu belum menarik banyak perhatian. Lin Xuan tidak ingin mengungkapkan kekuatan sebenarnya saat ini. Ini belum waktu yang tepat. Namun, setelah Lin Xuan berkelana cukup lama, dia tampak kecewa. Sesuai dengan dugaan, tidak ada harta karun berharga di kota kuno Qingyang ini. Hanya ada beberapa formasi,
tetapi formasi-formasi tersebut sangat efektif. Namun, semua formasi ini tercetak di aula utama, di lantai. Tidak mungkin untuk memindahkannya. Dengan kata lain, perjalanan ini, singkatnya, tidak menghasilkan hasil. Lupakan saja, ayo kita cari Murong Xingyue dan salin beberapa harta karun darinya. Lin Xuan berada pada dirinya sendiri. Saya berkeliling kota kuno Qingyang untuk beberapa saat. Meskipun hampir tidak menghasilkan hasil, bukan berarti tidak berguna sepenuhnya. Sebagai contoh, saya sudah cukup familiar dengan situasi di berbagai bagian kota tua Qingyang. Dia tentu saja mengetahui lokasi Murong Xingyue. Lin Xuan berjalan lurus ke sana. Namun tak lama kemudian, Lin Xuan berhenti lagi. Dia bertemu dengan beberapa kenalan. Mereka adalah Ni Yongchang, Qi Lianyan, Zhou Yue, dan yang lainnya yang sebelumnya berada di domain Mingchang. Saat ini, Ni Yongchang, Qi Lianyan, dan yang lainnya berada dalam situasi yang sangat buruk. Dapat dikatakan bahwa situasi tersebut penuh dengan bahaya. Mereka berteman dan saling kenal. Lin Xuan tentu saja tidak bisa hanya duduk diam saja. Dengan gerakan cepat, dia menggerakkan maju. Di sebuah sudut kota kuno Qingyang, berkisah tentang pendekar alam Yuan Hai tingkat awal, bersama dengan lebih banyak lagi pendekar alam Ling Yuan, meliputi seorang murid alam Yuan Hai tingkat akhir dari Sekte Awan Iblis. Tidak, seharusnya dikatakan sebaliknya. Murid dari Sekte Awan Iblis yang berada di alam Yuan Hai tingkat akhir adalah seorang yang melakukan serangan balik terhadap puluhan anak ajaib tersebut. Menggunakan sumber daya yang lebih sedikit untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak. Pihak yang memiliki lebih banyak pasukan berulang kali dipaksa mundur oleh bombardir. Sebagian besar dari mereka masih mengalami luka-luka. Ni Yongchang, Zhou Yue, Qi Lianyan, dan beberapa lainnya termasuk di antara mereka. Namun, tingkat transmisi mereka relatif lemah, bahkan tidak mencapai alam Yuan Hai. Seharusnya mereka bersembunyi di pengasingan. Namun, hal itu mempengaruhi. Mereka terjebak di tengah-tengah kelompok itu. Bahkan dengan upaya gabungan mereka hanya mampu menimbulkan sedikit gangguan. Mereka sama sekali tidak mampu melukai murid Sekte Awan Iblis itu sedikit pun. Kita masih perlu melakukan segala yang kita bisa untuk menghindar dan melarikan diri. Bahkan luka ringan akibat gempa susulan dapat menyebabkan cedera serius atau bahkan kematian di tempat. Kelompok itu tampak sangat serius, tidak berani sedikit pun kecewa. Namun, tak lama kemudian, kelompok tersebut mendapati diri mereka berada dalam situasi berbahaya. Lily, murid dari Sekte Awan Iblis, merasa jengkel dengan serangan-serangan ini, meskipun tidak terlalu kuat, namun sangat sering terjadi. Dia dengan santai melepaskan sebilah cahaya, tertutup keluar. Ini hanyalah serangan biasa dari Lily. Namun, dia berada di tahap akhir alam Yuan Hai. Kekuatan serangan ini mencapai tingkat menengah alam Yuan Hai. Bagi Ni Yongchang, Qi Lianyan, dan yang lainnya, seperti banjir yang mengamuk, benar-benar menakutkan. Aku merasakan seluruh tubuhku gemetar, dan rasa takut yang tak berujung terus membuncah di hatiku. Sepertinya olah dia akan meninggal kapan saja. Mereka ingin melarikan diri, tetapi mereka bahkan tidak bisa menghindar. Ekspresi keputusasaan terpancar dari mata mereka semua. Tanpa diduga, alam rahasia Tianyuan hanya terbuka sekali seumur hidup. Bab 377 Penyelamatan. Bahkan sebelum mendapatkan harta dan warisan, saya sudah akan binasa di sini. Ni Yongchang, Zhou Yue, Qi Lianyan, dan yang lainnya semuanya sangat tidak rela. Namun, momen berikutnya, tawa lembut yang terdengar agak familiar pun terdengar. Tuan-tuan, sudah lama sekali. Sesosok tinggi kurus berjalan mendekat. Ni Yongchang, Zhou Yue, Qi Lianyan, dan yang lainnya langsung mengenali pendatang baru itu. Namun, mengingat situasi saya sendiri, saya tidak bisa merasa bahagia. Sebaliknya, hatiku terasa semakin berat. Secara teori, orang yang datang seharusnya tidak bisa membantu mereka. Sebaliknya, mereka mungkin akan menyeretmu untuk ikut jatuh bersama mereka, dan kamu bisa berakhir di penjara dan nyawamu dalam bahaya. Tak satu pun dari mereka meminta bantuan. Gunakan matamu untuk memberi isyarat kepada orang yang datang agar segera lari. Namun orang yang datang itu mengguncangkan kepalanya. Segera setelah itu, sebuah pemandangan yang membuat mereka terkejut dan teringat apa yang terjadi. Sebuah pedang hitam muncul di tangan lawan, dan dia membungkus cahaya pedang yang sedang menyerang Lily. Serangan pedang ini,
tampaknya hanya serangan biasa. Bangunan itu sama sekali tidak memiliki aura yang mengesankan. Dia tidak menggunakan teknik bela diri, konsep artistik, atau mengaktifkan energi spiritualnya. Tampaknya olah dia hanya mengayunkan pedang itu dengan santai. Tapi itu roboh. Singkirkan kekusutan. Terdengar suara seperti benturan logam. Sinar cahaya itu sebenarnya terbelah menjadi dua. Benda itu langsung hancur berkeping-keping dan hilang. Sepertinya mereka sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Cahaya terang ini adalah serangan yang dilancarkan oleh Lily, seorang jenius dari Sekte Awan Iblis dan menguasai alam Yuan Hai tingkat akhir. Meskipun itu hanya serangan biasa, bukan kekuatan sebenarnya. Namun, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh kebanyakan orang di tingkat menengah alam Yuan Hai. Dan sekarang, inilah hasilnya. Apakah itu hancur hanya dengan ayunan pedang berharga yang tampaknya biasa saja? Ni Yongchang, Zhou Yue, Qi Lianyan, dan yang lainnya menatap dengan mata terbelalak, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka hampir mengira mereka sedang berhalusinasi, bahwa mereka sedang melihat sesuatu yang tidak nyata. Saya sangat terkejut. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuktikan bahwa hal itu benar. Nak, kamu siapa? Teriakan dingin memisah. Dia tak lain adalah Lily, murid dari Sekte Awan Iblis. Orang yang mengambil langkah itu adalah Lin Xuan. Lily juga memperhatikan apa yang terjadi sebelumnya. Meskipun itu adalah serangan biasa darinya, serangan itu mudah ditangkap oleh lawannya. Pihak lain juga tidak lemah. Meskipun tingkat dampak lawan hanya berada di tahap menengah alam Yuan Hai. Namun, mengingat kekuatannya, dia bisa menjadi lawan yang tangguh. Lily juga tidak berani meremehkan mereka. Mereka bahkan berhenti. Namun, Lin Xuan sama sekali mengabaikan Lily dan menatap Ni Yongchang, Qi Lianyan, dan yang lainnya. Dia mengelilingi TV. Saudara Ni, apakah kamu baik-baik saja? Pada saat itu, Ni Yongchang, Zhou Yue, Qi Lianyan, dan yang lainnya akhirnya terdeteksi. Namun, itu bahkan lebih mengejutkan. Karena apa yang sedang terjadi saat ini. Sebagai yang terkuat di wilayah kecil ini, Lily mempertahankan keunggulan bahkan ketika menghadapi banyak lawan. Meskipun mereka mengerahkan seluruh upaya, pasukan yang tersisa terus-menerus dipaksa mundur. Melihat Lily berhenti, yang lain pun merasa lega dan tidak berani menyerang lebih lanjut, sehingga mereka pun berhenti. Setelah Lily berhenti, dia menatap Lin Xuan seolah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Bukankah ini berarti Lin Xuan sudah tidak lebih lemah dari Lily? Serangan pedang membuktikan bahwa Lin Xuan setidaknya memiliki kekuatan tingkat menengah alam Yuan Hai. Sebelum itu, terakhir kali mereka menyaksikan kehebatan pertarungan Lin Xuan adalah di luar, di kota kuno Xuan Yuan, selama kompetisi pemeringkatan. Lin Xuan seorang diri menghancurkan semua anak ajaib muda dari prefektur Fengwu. Menduduki peringkat pertama dalam peringkat Xuan Yuan. Pada saat itu, tingkat kerusakan Lin Xuan masih berada di alam asal roh. Kekuatan tempurnya begitu dahsyat hingga bahkan Bai Ningbing, Jian Chen, Yun Luotian, dan lainnya yang berada di tahap awal alam Yuan Hai pun tak mampu menandinginya. Namun baru beberapa hari berlalu sejak mereka memasuki alam rahasia Tianyuan. Lin Xuan sebenarnya memiliki kekuatan tingkat menengah alam Yuan Hai, atau bahkan lebih kuat. Tingkat peningkatan ini terlalu cepat. Kelompok itu mengetahui situasi Lin Xuan, dan sebagai perbandingan, mereka semua sangat terkejut, hampir tidak mampu menahan diri. Mendengar kata-kata Lin Xuan, ia sadar kembali. Ni Yongchang memaksakan senyum dan berkata, untungnya, tidak lama setelah memasuki alam rahasia Tianyuan, saya tiba di kota kuno Qingyang ini, di mana saya membeli dan membeli harta karun dengan para jenius lainnya dan memulai inovatif saya. Aku sama sekali tidak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Matanya dipenuhi kepedihan. Dibandingkan dengan Lin Xuan, mereka hanya membuang-buang waktu. Tidak ada perbandingan yang sama sekali. Kemudian, Ni Yongchang memberi nasihat lagi. Saudara Lin, sebaiknya kau segera mencari tempat persembunyian. Sejumlah besar jenius Sekte Awan Iblis sedang datang. Ini terlalu berbahaya. Ya, sekarang setelah kau menunjukkan kekuatanmu, kemungkinan besar kau akan menjadi sasaran para jenius dari Sekte Awan Iblis. Sebaiknya kita segera bersembunyi dan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Zhou Yue, Qi Lianyan, dan yang lainnya juga menyuarakan sentimen yang sama. Mereka tidak peduli dengan hal lain. Pada titik ini, masalahnya sangat kritis. Tak perlu.
Lin Xuan tenang, acuh tak acuh. Dia datang ke sini untuk mengobarkan, jadi dia tidak khawatir akan terbongkar atau menjadi sasaran. Namun, ia masih berharap bahwa para pendekar bela diri yang tersisa di kota kuno Qingyang dapat menambah kekuatan tempur para jenius dari Sekte Awan Iblis. Dia juga bisa mencoba meniru beberapa dari sekian banyak harta karun yang dimiliki Murong Xingyue. Tentu saja, bagaimana jika hal itu ditemukan sebelumnya? Ini bukan masalah besar. Lin Xuan, Ni Yongchang, Zhou Yue, dan Qi Lianyan seolah-olah mereka adalah teman lama. Hal ini membuat Lili marah. Nak, kau berani meremehkan aku, seorang yang cerdas alam Yuan Hai tingkat menengah. Lili bersinar dingin dan menyerang lagi. Dia memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi. Sebaliknya, mereka mengerahkan kekuatan sejati mereka untuk menjajaki kemungkinan. Bagaimanapun juga, saat ini, Sekte Awan Iblis memegang kendali penuh di seluruh kota kuno Qingyang. Jika ia kalah dalam pertarungan, ia dapat meminta bantuan dari luar kapan saja. Seharusnya tidak ada bahaya besar. Seberkas cahaya lainnya melesat keluar. Aura yang menakjubkan menyebar. Para pendekar bela diri di sekitar mau tak mau mundur, tubuh mereka gemetar dan ekspresi mereka berubah lagi. Barulah saat itu mereka menyadari. Ternyata Lili belum pernah menggunakan kekuatan sebenarnya sebelumnya. Rasa takut terlihat jelas di matanya. Kali ini berbahaya. Bahkan pria jangkung dan kurus yang tiba-tiba muncul pun tidak mampu menahannya. Lawannya pada akhirnya hanya berada di tahap pertengahan alam Yuan Hai. Dan mereka pun akan binasa di sini. Namun, sesaat kemudian, mereka semua terkejut. Kemudian Lin Xuan melepaskan serangan pedang lainnya. Berisik sekali, seberkas cahaya pedang hitam melesat keluar, kekuatannya sangat lemah, namun kecepatannya luar biasa cepat. Dalam sesaat mata, ia menghantam bilah cahaya itu, dan langsung membelahnya menjadi dua. Teruslah bergerak maju. Cih, setelah tertutup perlindungan Lili, dia terlempar ke belakang, meninggalkan luka berdarah di tubuhnya, yang menunjukkan bahwa dia terluka parah. Nak, kau kejam sekali. Sekte Awan Iblisku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Setelah mengucapkan kata-kata kasar itu, Lili melarikan diri. Lin Xuan tidak mengejar mereka lebih jauh. Baginya, itu tidak lebih dari seekor semut. Para ahli bela diri di sekitarnya tertegun, mata mereka dipenuhi dengan kedamaian. Musuh bebuyutan mereka dikalahkan begitu saja. Perbedaannya begitu besar sehingga secara mendasar mereka tidak bisa mempercayainya. Saudara Lin, kau telah mencapai tingkat menengah alam Yuan Hai. Ni Yongchang menatap Lin Xuan dengan sangat terkejut, bahkan tidak mampu berbicara dengan jelas. Bab 378 Mencari Kematian. Karena, sejak tiba di kota kuno Xuan Yuan, Ni Yongchang kemudian menyadari bahwa tingkat kerusakan Lin Xuan telah melampaui miliknya. Dia tidak lagi dapat memastikan tingkat kerusakan Lin Xuan secara tepat. Kami bertemu lagi di kota kuno Qingyang ini. Dia juga menyadari bahwa tingkat kerusakan Lin Xuan masih jauh melampaui miliknya. Namun, saya tidak pernah membayangkan akan mencapai level apa. Barulah saat itulah dia akhirnya bertahan dari Lili. Lin Xuan benar-benar berhasil menembus dari tahap akhir alam asal roh ke tahap menengah alam laut Yuan dalam sekejap. Dan baru beberapa hari berlalu. Kecepatannya sangat menakutkan. Ini seperti bermain-main. Ni Yongchang, Zhou Yue, Qi Lianyan, dan yang lainnya semuanya terpana. Hati mereka dipenuhi dengan aliran yang lebih besar. Ini hampir tidak dapat diterima. Ekspresi Lin Xuan tiba-tiba mengeras. Kalian cari tempat bersembunyi dulu. Pertempuran di sini tidak akan lama. Lagi, kalian tetap bersembunyi, kalian akan baik-baik saja. Saya ada urusan yang harus diselesaikan, jadi saya akan pergi sekarang. Kemudian, Lin Xuan memberikan beberapa nasihat kepada Ni Yongchang, Zhou Yue, dan yang lainnya sebelum berbalik pergi. Dia segera pergi ke bawah sambil mengagumi kerumunan orang di sekitarnya. Ni Yongchang, Zhou Yue, dan yang lainnya juga sadar kembali. Saya kurang mengerti maksud di balik kata-kata Lin Xuan. Namun Lin Xuan telah membantu mereka menyingkirkan musuh tangguh mereka, jadi mereka memang harus bersembunyi dan melindungi diri mereka sendiri. Mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran kacau di sini, tingkat pemanasan mereka terlalu rendah. Diliputi rasa syukur, dia memperhatikan sosok Lin Xuan yang pergi. Setelah itu, mereka berpencar dan melarikan diri. Mereka menghilang tanpa jejak. Di sisi lain, Lembah Bayin,
Apakah kamu sedang mencari kematian? Kilatan dingin terpancar di mata Lin Xuan. Pada saat itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa Murong Xingyue dan yang lainnya berada dalam bahaya tidak jauh dari sana. Bahaya ini datang dari lembah Yin Putih. Murong Xingyue dipenuhi dengan harta karun tingkat tinggi, dia bahkan tidak punya waktu untuk menyalinnya. Selain itu, dia memiliki rencana besar yang akan segera dilaksanakan. Ini masa sebelumnya, kita perlu menggunakan Murong Xingyue. Tentu saja, tidak mungkin membiarkan Murong Xingyue terlibat masalah tepat di depan mata mereka. Karena Lembah Baiyin berani membawa murid-murid Sekte Awan Iblis lainnya untuk membuat masalah, maka mari kita menghancurkan mereka semua. Sepotong kota kuno Qingyang, Murong Xingyue, Murong Xingchen, Yun Tianluo, dan beberapa lainnya dengan tingkat peretasan yang lebih rendah berkumpul di sini. Mereka menjauh dari keramaian di lapangan. Tingkat pendidikan mereka relatif lebih rendah. Mereka yang bergabung dalam perang hanya akan menjadi umpan meriam. Namun kemudian seseorang datang mencari masalah. Kakak Guan, Kakak Sun, wanita ini adalah Murong Xingyue. Dia adalah satu-satunya orang di prefektur Fengwu kita yang memiliki bakat peringkat emas selama tes bakat. Di masa depan, hal itu pasti akan menjadi ancaman besar bagi Sekte Awan Iblis kita. Kita tidak bisa meninggalkan mereka di sini. Baiyin Fali lah yang, bersama dengan dua jenius dari Sekte Awan Iblis, Guan Hong dan Sun Chengyu, yang berada di tahap akhir alam Yuan Hai, datang mencari mereka. Meskipun Baiyin Fali adalah kekuatan iblis terbesar di prefektur Fengwu dan jenius nomor 1 dari Sekte Yinsa. Namun, dia baru berada di tahap awal alam Yuan Hai, dan di alam rahasia Tianyuan ini, setelah puluhan ribu jenius, dia hanyalah yang paling bawah. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan sekelompok anggota Sekte Awan Iblis yang sedang bersiap untuk menjarah kota kuno Qingyang. Hanya saja, benda itu dibawa secara tidak sengaja. Jika tidak, dengan tingkat pemanasannya, bagaimana mungkin dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi? Lembah Baiyin juga memiliki tingkat terendah di antara lebih dari 40 murid Sekte Awan Iblis yang hadir. Namun Lembah Baiyin terasa sangat nyaman, berkat kekuatan Sekte Awan Iblis. Di dalam kota kuno Qingyang ini, tak seorang pun berani memprovokasi mereka. Baiyin Fali juga ingin memanfaatkan peluang ini sebaik-baiknya. Pada peringkat Xuan Yuan Prefektur Fengwu sebelumnya, ia menemukan bahwa Lin Xuan dan Murong Xingyue sama-sama memiliki bakat yang sangat tinggi dan potensi yang tak terbatas. Masa depan akan menghadirkan ancaman terbesar bagi faksi Yinsa. Namun, Lin Xuan menghilang tanpa jejak, bahkan tampaknya tidak berada di kota kuno Qingyang ini. Namun Murong Xingyue ada di sana. Dia menemukan kesempatan dan membawa dua murid alam Yuan Hai tingkat lanjut dari Sekte Awan Iblis untuk membuat masalah. Baiyin Gu melirik Murong Xingyue dengan rakus, lalu menoleh kedua kakak seniornya dan berkata. Dia juga tahu bahwa seseorang seperti Murong Xingyue bukanlah seseorang yang bisa dia idam-idamkan. Tugas yang paling mendesak adalah menyelesaikan masalah di masa depan. Kemampuan peringkat emas. Bagaimana mungkin negara biasa tingkat bawah dapat menghasilkan seorang jenius dengan bakat peringkat emas? Guan Hong dan Sun Chengyu saling pandang. Keduanya dapat melihat kepuasan dan kekaguman di mata masing-masing. Dengan bakat tingkat emas, tidak akan ada kekurangan sumber daya pemecahan di masa depan, dengan asumsi semua kondisi terpenuhi. Belum lagi level raja, menembus level kaisar pun bukanlah hal yang sulit. Makhluk seperti itu jarang ditemukan bahkan di prefektur Dongyuan, pusat benua Dongyuan. Bagaimana mungkin seseorang dilahirkan di negara biasa kelas bawah di mana bahkan tidak ada segelintir ahli bela diri setingkat raja? Namun, bahkan seorang murid cabang biasa dari lembah Liang Baiyin pun tidak berani menipu mereka. Hanya untuk berjaga-jaga, untuk menghilangkan masalah potensi. Lebih baik manfaatkan kesempatan ini dan selesaikan sekarang juga. Di depan, Lembah Baiyin, kau sedang mencari kematian. Kami semua adalah ahli bela diri dari prefektur Fengwu. Beraninya kau membawa ahli bela diri dari Sekte Awan Iblis untuk membuat masalah. Tak tahu malu, Murong Xingchen, Yun Tianluo, dan yang lainnya semuanya tampak muram. Di luar dugaan, Lembah Baiyin justru membawa murid-murid Sekte Awan Iblis untuk mengepung dan menghalangi mereka. Dia tak kuasa menahan diri dan melontarkan rentetan sumpah serapah. Hanya Murong Xingyue yang tetap tanpa ekspresi, wajahnya dingin dan tidak berubah. Jika semua upaya lain gagal,
dia dapat menggunakan kartu truf penyelamat hidup yang diberikan kepadanya oleh simpatisan. Mereka masih bisa menyelamatkan hidup mereka di dalam alam rahasia Tianyuan. Namun, tuanku memberiku instruksi. Itu adalah upaya terakhir untuk menyelamatkan hidup Anda, cara ini hanya dapat digunakan sebagai upaya terakhir. Jika tidak, maka pelatihan tersebut tidak akan memberikan efek yang diinginkan. Dia tidak ingin menggunakannya seperti itu. Di lapangan, Lembah Baiyin mencibir berulang kali. Guan Hong dan Sun Chengyu, yang berdiri di tengah lapangan, hendak bergerak. Saat ini juga, suara lain yang jernih dan dingin terdengar. Lembah Baiyin, kau benar-benar mencari kematian. Sesosok tinggi, landai, dan tampan berjalan perlahan mendekat. Lin Xuan, itu kamu. Jika dilihat kembali, Lembah Baiyin tidak hanya tidak marah, tetapi malah tampak sangat gembira. Orang yang tiba-tiba tak lain adalah Lin Xuan. Kakak Guan, kakak Sun, orang ini adalah Feng Wuzu, peringkat teratas Xuan Yuan tahun ini. Dengan mengalahkan tingkat komprehensif alam laut asal roh, dia telah mengalahkan beberapa pendekar alam laut Yuan. Bahkan wanita dengan tingkat kemampuan emas pun dikalahkan olehnya. Kita tidak boleh membiarkan mereka lolos begitu saja. Pada saat itu juga, Bai Yinggu menatap kedua orang di sekitarnya dan berkata, dia sangat gembira. Dia sedang mencari Lin Xuan, tetapi malah datang sendiri ke depan pintu rumahnya. Kedua masalah tersebut dapat diselesaikan sekaligus. Ya, mendengar itu, Guan Hong dan Sun Chengyu sama-sama menatap Lin Xuan. Namun, ada sedikit keseriusan di matanya. Meskipun tingkat wawasan pendatang baru itu baru berada di tingkat menengah alam Yuan Hai. Namun hal itu memberi mereka rasa ancaman yang cukup besar. Kakak Guan, kakak Sun, hati-hati. Aku pernah dikalahkan oleh orang ini sebelumnya. Segera setelah itu, suara dingin lainnya terdengar. Lili, yang sebelumnya dikalahkan oleh Lin Xuan, datang mendekat. Apa, bahkan adik Li pun dikalahkan. Setelah mendengarnya, ekspresi Guan Hong dan pria lainnya berubah. Yang ketiganya berada di tahap akhir alam Yuan Hai. Perbedaan kekuatannya tidak terlalu besar. Namun, bahkan Lili pun dikalahkan oleh pihak lain. Ini tidak boleh diremehkan. Bab 379 Perlawanan Keras. Namun, Lin Xuan tetap acuh tak acuh dan berkata dengan dingin. Lupakan saja, mari kita selesaikan semuanya sekaligus. Sekarang setelah sampai keadaan pada titik ini, tidak ada cara untuk menyembunyikannya lagi. Tidak perlu membuang waktu lagi. Begitu dia selesai berbicara, aura kekerasan Mi Bao Fa dari Lin Xuan. Api itu menyebar ke segala arah. Lembah Baiyin, bersama dengan Murong Xingyue, Murong Xingchen, Yun Tianluo, dan yang lainnya, masih dalam keadaan normal. Lalu aku merasakan gelombang angin besar menerjang ke arahku. Mereka digerakkan secara paksa. Lin Xuan melakukan ini untuk melindungi Murong Xingyue dan yang lainnya. Tingkat kerusakan pada Murong Xingyue masih terlalu rendah, jika dia terlibat, itu bisa berbahaya. Tidak bagus. Brengsek, kau berani melakukan ini, nak. Melihat hal itu, Guan Hong, Sun Chengyu, dan dua orang lainnya kembali mengubah ekspresi mereka. Mereka sama sekali tidak peduli dengan hal lain. Mereka semua bertindak seketika. Merasakan aura yang mengintimidasi ini, tak satu pun dari ketiganya berani mengambil tindakan ceroboh. Dia langsung melepaskan kekuatan sejatinya. Telapak tangan giok neter. Tinju gunung surgawi hujan iblis. Pedang pemecah awan penghancur gunung. Dalam sekejap, angin kencang menderu, cuaca berubah drastis, dan kekuatan yang menakutkan menyebar. Jejak telapak tangan abu-abu, jejak kepalan tangan merah darah, dan sebilah cahaya hitam, masing-masing berukuran puluhan kaki, tampak menghancurkan, membawa kekuatan mengerikan saat menekan Lin Xuan. Namun, Lin Xuan tetap tenang dan berdiri diam. Secercah cahaya terpancar di matanya. Tidak ada penyelesaian, maupun upaya untuk menghindar. Mengapa orang ini tidak menghindar? Tidak tahu sama sekali. Mereka mungkin terlalu takut untuk bergerak. Itu adalah serangan dari 3 penguasa alam Yuan Hai tingkat 8. Tidak banyak di medan perang yang bisa bertahan dengan aman. Dia dalam bahaya. Petik 2 petik 2. Keributan seperti itu tentu saja menarik perhatian banyak praktisi bela diri di daerah sekitarnya. Melihat tindakan Lin Xuan, semua pendekar bela diri terkejut dan ngeri. Ini sama saja dengan mencari kematian. Mereka sama sekali tidak bisa memahaminya. Sesaat kemudian,
di bawah muncul semua orang di sekitarnya, jejak telapak tangan abu-abu, jejak kepalan tangan merah darah, dan cahaya pedang hitam turun dengan keras, mendarat di Lin Xuan. Gemuruh, serangkaian ledakan yang memekakkan telinga terdengar, dan asap serta dibak yang tak berujung mengepul, membuat sosok Lin Xuan hingga ia tak lagi terlihat. Heh, seorang yang memiliki alam Yuan Hai tingkat 5 berani mencari masalah. Dia pantas mati. Guan Hong, Sun Chengyu, dan Li Li menyaksikan adegan ini dengan senyum dingin dan rasa jelek. Mereka semua menyadari kekuatan serangan mereka, bahkan seorang jenius di tingkat ke-7 alam Yuan Hai pun tidak akan mampu menahannya. Lin Xuan baru berada di tingkat ke-5 alam Yuan Hai, dia masih jauh dari mencapai tingkat tersebut. Sekalipun ia sangat kuat dan mampu melawan lawan dengan level yang lebih tinggi. Namun, alih-alih melawan atau menghindar, mereka yang ketiga menahan pukulan itu. Bisa dipastikan mereka akan gagal. Para jenius lain di sekitar mereka juga menyaksikan dengan emosi dan rasa iba di mata mereka. Menurut mereka, Lin Xuan tidak punya peluang untuk selamat kali ini. Itu adalah serangan dari 3 jenius papan atas di tahap akhir alam Yuan Hai, dan mereka bahkan tidak menghindar untuk mencoba, malah terkena serangan langsung. Bahkan Zhu Gaojun, pemain terkuat di lapangan, yang telah mencapai puncak alam Yuan Hai dan merupakan pemimpin murid Sekte Awan Iblis, tidak dapat menghindari kematian. Belum lagi Lin Xuan, seorang seniman bela diri tingkat menengah alam Yuan Hai. Namun, salah satu dari sedikit orang yang memiliki kekuatan luar biasa dan mampu melawan murid-murid Sekte Awan Iblis itu justru terbunuh begitu saja. Hal ini membuat semua praktisi bela diri merasa kagum. Kekuatan mereka telah melemah sekali lagi. Namun tak lama kemudian, gelombang kejut berwarna merah tua dan debu yang memenuhi langit pun menghilang. Sesosok tinggi dan ramping muncul. Pria jangkung dan kurus itu sama sekali tidak terluka, bahkan sehelai rambut atau ujung bajunya pun tidak berantakan. Tampaknya olah tidak terjadi apa-apa. Pria jangkung dan kurus ini tak lain adalah Lin Xuan. Apa yang terjadi? Astaga, beneran, dia sama sekali tidak terluka. Ini benar-benar palsu. Petik 2 petik 2. Setelah menyaksikan pemandangan ini, kerumunan orang di sekitarnya teringat. Pada saat itu juga, terjadilah pertemuan, dan gelombang suara menyebar seperti ombak yang bergulung. Kerumunan itu penuh dengan diskusi, seruan kaget dan ngeri yang mendalam. Mereka tidak percaya, Lin Xuan sama sekali tidak terluka setelah serangan seperti itu. Perlu dicatat bahwa Lin Xuan baru berada di tingkat ke-5 alam Yuan Hai, namun ia mampu menahan serangan dari 2 berada di tingkat 8 alam Yuan Hai tanpa mengalami kerusakan sedikitpun. Ini menakutkan, itu benar-benar keterlaluan. Belum lagi para ahli bela diri di lapangan, termasuk Zhu Gaojun, yang terkuat di puncak alam Yuan Hai, bahkan termasuk dalam daftar jenius 4 negara tingkat atas. Ketika mereka berada di tingkat ke-5 alam Yuan Hai, sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan hal seperti itu. Semua orang merasa pemahaman mereka telah diperbarui sekali lagi. Aku terperosok dalam kengerian yang tak berujung, tak mampu menenangkan diri. Semakin banyak praktisi bela diri dari seluruh dunia tertarik pada dunia ini. Murong Xingchen, Yun Tianluo, Ni Yongchang, dan yang lainnya yang mengenal Lin Xuan juga mengamati dengan saksama. Mereka memandang hasilnya dengan tak percaya, wajah mereka dipenuhi keheranan. Menurut mereka, keputusan Lin Xuan untuk tidak menghindar dan malah menerima pukulan dari 3 jenius alam Yuan Hai tingkat 8 secara langsung sama saja dengan mencari kematian. Peluang untuk bertahan hidup hampir tidak ada. Namun, yang mengejutkan semua orang, Lin Xuan sama sekali tidak terluka, berdiri karena terkejut seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini lebih dari sekadar melampaui ekspektasi mereka. Hal itu bahkan melampaui imajinasi dan pemahaman mereka. Mereka semua sangat terkejut hingga tidak bisa mengendalikan diri. Melihat ini, Lembah Baiyin dikejutkan juga merasa ngeri, mulutnya ternganga dan matanya melebar seolah-olah akan keluar kapan saja. Bahkan Murong Xingyue, yang berdiri di tengah kejutan, sangat terkejut saat menatap Lin Xuan di udara. Semua yang baru saja terjadi berlangsung terlalu cepat. Setelah Lin Xuan tiba, dia menyadari bahwa Lin Xuan telah mengalami terobosan demi terobosan, mencapai tingkat menengah alam Yuan Hai. Kecepatannya sangat cepat hingga menimbulkan rasa takut, dan dia cukup mengejutkan. Tanpa diduga, Lin Xuan memberikan kejutan yang lebih besar lagi.
Ia benar-benar mampu menahan serangan gabungan dari 3 seniman bela diri alam Yuan Hai tingkat lanjut dengan kekuatan sejati mereka, dan sama sekali tidak terluka. Kekuatan perlindungan seperti itu mungkin tak tertandingi, apalagi jika dibandingkan dengan puncak alam Yuan Hai, bahkan banyak orang di alam Huajing mungkin tidak dapat menandinginya. Meskipun dia berasal dari salah satu kekuatan dominan di benua timur dan merupakan murid langsung dari seorang ahli setingkat kerajaan. Pada saat itu, Lin Xuan juga menikmati pemahamannya, dan dia sangat terkejut serta tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Pada saat yang sama, perasaan gembira yang luar biasa meluap di hatiku. Kemampuan bertahan Lin Xuan sangat hebat sehingga melampaui kemampuan semua orang lain di kota kuno Qingyang ini. Mudah dibayangkan bahwa kekuatan tempur mereka juga telah meningkat secara signifikan dan sekarang menjadi sangat kuat. Ini pasti akan melampaui imajinasinya. Sekarang setelah Lin Xuan muncul, mungkin mereka akan selamat. Saya sangat gembira. 3 orang yang melakukan tindakan itu juga sangat terkejut, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya, hampir seolah-olah mereka sedang berhalusinasi. Kali ini, jauh lebih baik. Tidak jauh dari situ, kilatan cahaya muncul di mata Lin Xuan saat dia mengucapkan kata pujian. Ini bukanlah pujian atas kekuatan serangan kedua individu tersebut. Sebaliknya, itu adalah tanda kepuasan terhadap perlindungan fisik seseorang. Awalnya, setelah menguasai tingkat pertama dari teknik gajah naga purba, sebuah teknik ilahi pemurnian tubuh, hingga mencapai tingkat penguasaan. Menyadari kekuatan fisiknya sendiri, kekuatan Lin Xuan melonjak. Tapi saya tidak tahu sudah sampai level mana sekarang. Dalam sekejap inspirasi, dia sengaja menggunakan serangan kedua pria itu untuk menguji situasi, dan karenanya tidak menghindar. Jika dia benar-benar tidak tahan, dia juga bisa menggunakan bakat spasialnya untuk menghindar dan melompat dalam area kecil. Bagaimanapun, dalam jarak yang begitu pendek, orang lain yang paling lemah hanya akan mengira bahwa dia sangat cepat. Mereka tidak akan mewarisinya dengan bakat spasial, dan mereka juga tidak mungkin mengungkapkannya. Dan verifikasi tersebut menghasilkan hasil yang diinginkan Lin Xuan. Bahkan serangan dari 2 jenius tingkat 8 alam Yuan Hai pun tidak mampu melukainya sedikitpun. Kekuatan fisiknya saat ini mungkin sudah melampaui level alam Yuan Hai. Saya membayangkan bahwa bahkan di antara mereka yang berada di alam kristalisasi, hanya sedikit yang dapat dibandingkan. Demikian pula, para pendekar alam Yuan Hai yang tersisa hampir tidak mungkin lagi terancam bahayanya. Bab 380 meledak menjadi kabut berdarah. Saat itu juga, Lin Xuan menjadi tenang dan menatap ketiga orang yang telah melakukan tindakan tersebut, secercah kedinginan terpancar di matanya. Karena mereka berani menyerangnya, orang ketiga ini tidak punya alasan untuk hidup. Tidak, setiap murid Sekte Awan Iblis yang berada di medan perang harus mati. Jika para jenius lainnya bersedia menyerahkan cincin penyimpanan mereka, Lin Xuan mungkin akan mengampuni nyawa mereka. Namun para murid Sekte Awan Iblis ini tidak mampu menjalankan tugas tersebut. Sekte Awan Iblis adalah kekuatan iblis terbesar di benua timur, dan teknik-tekniknya sangat ganas dan kejam. Para murid di bawah sekte itu pun sama, mereka sama sekali tidak memperlakukan seniman bela diri orang lain sebagai manusia, melainkan sebagai mangsa yang dapat diburu sesuka hati. Kekuatan seperti itu, yang terdiri dari para ahli bela diri, seharusnya tidak ada sama sekali. Dia bukanlah seorang santo, dan dia juga tidak akan mengorbankan dirinya untuk orang lain. Dia tidak akan bersikap sopan kepada siapapun yang berani memprovokasinya. Namun, mereka umumnya tidak sengaja membunuh sesama praktisi bela diri. Namun Sekte Awan Iblis berbeda. Bahkan jika Anda tidak memprovokasi mereka, mereka akan tetap datang mencari masalah. Sebagai contoh, para murid cabang Awan Iblis di sini berada di sini untuk membantai semua jenius di kota kuno Qingyang, mewujudkan mereka menjadi esensi darah, dan meningkatkan inovatif mereka sendiri. Dia pasti tidak akan berpose sopan kepada makhluk yang bukan manusia seperti itu. Terlebih lagi, jika dia menjadi cukup kuat di masa depan, dia tidak akan disetujui untuk melingkari Sekte Awan Iblis. Dia tentu tidak ingin teman-teman, keluarga, kenalan, atau faksi tempat dia berada tiba-tiba dan tanpa alasan yang jelas dibantai oleh Sekte Awan Iblis suatu hari nanti. Namun, sebelum membahas hal ketiga tersebut, kita perlu mereplikasi proses ini terlebih dahulu. Ding, 30 juta poin energi dikonsumsi, penyalinan berhasil, memperoleh talenta cermin tingkat kerajaan.
X3, ini adalah satu-satunya harta karun tingkat kerajaan yang dimiliki oleh mereka bertiga, dan harta karun itu diberikan. Meskipun harta karun lainnya juga cukup luar biasa, Lin Xuan tidak merasa tertarik padanya. Poin energi yang tersisa dibutuhkan untuk mereplikasi harta karun tingkat kerajaan lainnya, jadi tidak boleh disia-siakan untuk benda ketiga ini. Sekarang, kalian semua tidak berguna, matilah. Seketika itu juga, Lin Xuan bersinar dingin. Setelah mengatakan itu, dia melayangkan pukulannya ke arah Guan Hong, Sun Chengyu, dan Lili. Pukulan ini hanyalah pukulan biasa. Dia tidak menggunakan teknik bela diri, konsepsi artistik, atau energi spiritual, yang dia miliki hanyalah kekuatan fisik. Namun dalam sesaat, meledak, saat kepalan tinju itu dilayangkan, seolah-olah sebuah lubang telah tercipta di segel, menghasilkan ledakan yang memekakkan telinga. Dalam sekejap, kekuatan yang mengerikan, yang tampaknya tak terbatas dan seperti badai tingkat 9, menyembur keluar. Bunyinya berderak, seolah-olah bahkan ruang di sekitarnya pun tidak mampu menahannya. Ini menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan kemampuannya. Tidak bagus. Ups. Guan Hong, Sun Chengyu, dan dua orang lainnya mengubah ekspresi mereka secara drastis, berteriak ketakutan, sangat ngeri, gemetar di sekujur tubuh, dan merasakan ancaman mematikan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dekatnya. Namun pukulan Lin Xuan datang terlalu cepat dan tiba-tiba, mereka tidak punya waktu untuk bereaksi dan tidak punya kesempatan untuk menghindar. Kami hanya berusaha semaksimal mungkin untuk menahan mereka. Telapak tangan dunia bawah, tinju pengguncang surga dengan inti darah. Tebasan dahsyat yang mengguncang bumi. Ketiganya melancarkan serangan lain, kali ini dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Itu adalah serangan terkuat mereka. Pedang itu dipenuhi dengan niat membunuh dan aura berdarah, dan kekuatannya sangat besar saat menghadapi pukulan Lin Xuan secara langsung. Sayangnya, jarak antara mereka dan Lin Xuan terlalu jauh. Jejak telapak tangan abu-abu, jejak kepalan tangan merah darah, dan cahaya pedang hitam, ketiga serangan terkuat ini, sebelum mencapai jarak jauh, hancur seketika saat bersentuhan dengan kekuatan pukulan Lin Xuan, tersebar ke segala arah tanpa memberikan perlawanan apapun. Pukulan santai Lin Xuan terus memukul dengan kekuatan yang tak tertandingi, menyelamatkan mereka bertiga. Cih, dua suara percikan darah dan daging terdengar. Keduanya langsung terlempar ke dalam kabut darah, tubuh mereka bahkan tidak terawetkan. Jelas terlihat bahwa kesenjangan antara kedua belah pihak sangat besar sehingga mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Namun, Lin Xuan tetap acuh tak acuh, seolah-olah dia hanya menghancurkan dua semut, yang tidak layak disebutkan. Dia mengulurkan tangan dan meraih cincin penyimpanan milik kedua orang itu ke tangan. Cincin penyimpanan itu terbuat dari bahan khusus yang sangat keras, dan karena Lin Xuan sengaja menghindari serangannya, cincin itu tetap tidak rusak. Menakutkan sekali, itu terlalu kuat. Dia membunuh 3 jenius tingkat 8 alam Yuan Hai hanya dengan satu pukulan. Petik 2 petik 2. Di lapangan, gempa susulan menyebar dalam radius beberapa ratus meter, dan semua praktisi bela diri terlempar seperti karung. Skala dan gangguannya sangat besar. Hal itu langsung menarik perhatian semua orang di ruangan tersebut. Kerumunan orang tercengang saat mereka menyaksikan adegan ini berlangsung. Para prajurit itu benar-benar ketakutan. Tak seorang pun dari mereka mengira bahwa ada sosok leher itu di kota kuno Qingyang. Mereka yang menyaksikan kejadian sebelumnya bahkan lebih ngeri. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lin Xuan tidak hanya memiliki kemampuan bertahan yang tangguh, namun juga mampu menahan serangan dari 3 penguasaan alam Yuan Hai tingkat 8 tanpa mengalami kerusakan sedikitpun. Kekuatan tempur mereka sangat dahsyat. Dengan satu pukulan, dia membuka 3 jenius tingkat 8 alam Yuan Hai. Bangunan itu masih hancur menjadi kabut darah, dan bahkan mayatnya pun lenyap. Kekuatan seperti itu begitu besar sehingga bahkan seorang jenius tingkat puncak di alam Yuan Hai mungkin tidak mampu menandinginya. Lin Xuan baru berada di tingkat kelima alam Yuan Hai, namun ia memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Kekuatan tempur mereka, bahkan ketika mereka berada di level atas mereka, sungguh mencengangkan. Semua orang merasa ngeri dan tidak percaya. Namun, kali ini, Lin Xuan benar-benar menyinggung Sekte Awan Iblis. Terdapat juga lebih dari 40 murid sekolah awan iblis di lapangan, termasuk 3 jenius di puncak alam Yuan Hai. Mereka mungkin tidak lebih lemah dari Lin Xuan. Selanjutnya, kecuali terjadi keadaan yang tidak terduga,
konflik dan pertempuran besar pasti akan pecah antara kedua belah pihak. Dengan cara ini, mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Meskipun para prajurit terkejut, mereka juga diam-diam mengantisipasi pertempuran besar yang akan segera pecah. Murong Xingchen, Yun Tianluo, Ni Yongchang, dan orang-orang lain yang hadir juga cukup mengejutkan. Namun saya segera tenang dan mampu menahan diri. Bagaimanapun, Lin Xuan mampu menahan serangan dari 3 jenius tingkat 8 alam Yuan Hai. Selain itu, ada juga kekuatan tempur lintas level yang menakjubkan yang ia tunjukkan dalam kompetisi peringkat Xuan Yuan di prefektur Fengwu. Kini, pemikirannya telah mencapai tingkat kelima alam Yuan Hai. Memiliki kekuatan tempur yang luar biasa seperti itu, meskipun agak tidak terduga, masih dalam batas yang dapat dikelola. Murong Xingyue juga menatap Lin Xuan, matanya berbinar penuh minat. Kekuatan Lin Xuan jauh melebihi ekspektasinya. Dia masih ingat bahwa dalam kompetisi peringkat Xuan Yuan sebelumnya, Lin Xuan tidak jauh lebih kuat darinya. Pada akhirnya, dia hanya mampu mengalahkannya dengan menggunakan kartu truf terkuatnya. Tapi bagaimana dengan sekarang? Baru 2 hari berlalu, namun kekuatan Lin Xuan telah mencapai level seperti ini. Dia bisa tahu bahwa pukulan Lin Xuan hanyalah pukulan biasa. Dia bahkan tidak menggunakan kemampuan bela dirinya, konsep artistiknya, atau energi spiritualnya. Ini jelas bukan kekuatan sebenarnya. Meskipun begitu, pukulan ini tetap menampilkan 3 jenius tingkat 8 alam Yuan Hai. Dia juga sama sekali tidak punya peluang untuk menahan pukulan itu. Saat ini, kekuatan Lin Xuan jauh melampaui kekuatannya. Jelas terlihat bahwa Lin Xuan tidak hanya memiliki bakat luar biasa, tetapi juga keberuntungan luar biasa. Dia juga menantikan hari ketika Lin Xuan bisa terbang ke langit. Bagaimanapun, Lin Xuan dan dia sama-sama berasal dari prefektur Fengwu, seumuran, dan sama-sama sangat tampan. Temperamennya juga sangat cocok dengan temperamennya. Dia tak berdaya menahan diri untuk tidak melirik Lin Xuan. Pada saat yang sama, dia juga berharap Lin Xuan dapat bertindak, melenyapkan murid-murid Sekte Awan Iblis di medan perang, dan menyelamatkan mereka.